ini logo kami memang kita pakai warna emas ini, karena memang tadi saya udah sebut-sebut lokasi emas ya. Orang Medan, saya lihat semua orang di dunia ini, saya pernah nonton di YouTube itu secara genetik itu ada ketertarikan sama emas, Pak. Iya, iya. Itu built-in dari sononya itu. Nah, itu jadi kita makanya pakai selalu warna-warna emas, kita tonjolkan di sini. Ini menunjukkan apa value-nya, Pak. Nggak ada logam yang lebih mulia lagi dari emas di muka bumi ini ya. Ya, banyak yang suka, Pak. Saya juga suka, Pak. Nah, kita juga para pembeli kita, Pak, kita kalau yang sering udah pembeli kita ikut event kita tuh kita sering bagi-bagi emas, Pak. Bu Yenti Oh tuh. iya. Iya. Ya, Bu Yenti tuh paling sering bagi-bagi emas. Bukan hanya memiliki konsep emas ya, tapi berhati emas juga ya, Pak ya. Berhati emas, Pak. Ya semua kita inilah, kita value, Pak. Kita lihat dari value-nya ya, Pak. Oke. Menarik, Pak. Ya. Nah, ini salah satu yang saya lihat ya, saya merasa selama 6 tahun, hampir 7 tahun malah ya di Kota Medan ini, belum ada landmark atau ikon di Kota Medan yang, mohon maaf nih, lebih megah lagi dari Podomoro City Daily Medan nih, Pak. Ya. Dari ujung manapun kita lihat, dari jalan manapun, langsung kelihatan, Pak, tuh office tower yang menjulang tinggi, terus juga kompleks apartemen yang mewah, terus dengan mall yang lengkap dengan apa tata lampu yang luar biasa lah, Pak. Yes. Dan cukup berani juga ya, Pak ya, untuk membangun sebuah mega project. Dan itu kan investasi yang tidak sedikit dan kemudian butuh proses dan kemudian juga bagaimana proses waktu yang panjang itu juga sebuah investasi yang saya katakan adalah sangat berani ya, Pak ya. Ya, memang tadi kita sempat bicara ya sebelum sesi ini dimulai, Pak. Ya, kita itu kalau mau masuk harus full, Pak, full konsentrasi, full effort lah, semua extra effort semua, nggak boleh nanggung-nanggung, Pak. Kalau nanggung-nanggung hasilnya nanggung, Pak. Kita baru masuk ke Medan harus memberikan kontribusi, harus menjadi langsung number one ya, Bu Yenti ya. Yes. Kalau kita jadi number 3, number 4, buat apa, Pak, kita masuk Kota Medan, Pak? Iya, setuju sekali. Nah, itulah yang kita bawa, kita harapkan jadi para konsumen kami pun juga merasakan ada kebanggaan, Pak, punya alamat, misalnya lu tinggal di mana? Lu tinggal di Podomoro, itu udah kelasnya lain gitu, Pak. Itu kita ngomong di Podomoro, habis itu ada pertanyaan lanjutannya lagi, lu tower mana? Kondo, Kondo, dan tinggal Kondo tuh langsung ului, jadi orang duit punya lah. Kalau yang beli kondo tuh pasti orang yang punya duit punya lah. Pak Daniel bahasanya udah bahasa Medan ini, Pak. Ya, itu. Kita harus mengikuti adat istiadat di mana tempat kita berpijak, Pak. Iya. Itu slogan dari Podomoro juga. Jadi maksudnya kita tuh kalau masuk ke suatu daerah harus memberikan efek yang positif, Pak, kepada lingkungan, masyarakat sekitar, baik pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya, Pak. Yes, luar biasa. Ya. Itu terus ya kita juga saya tidak lupa juga harus mengucapkan terima kasih pada Capital Group ya yang tahun 2013 mengundang kami lah masuk ke Kota Medan gitu. Kalau kita nggak ada dari Capital Group, mungkin kita bangunan ini yang sekarang kita lihat megah ini belum ada di Medan ini, Pak. Iya. Nah, ini satu lagi view lagi nih, Pak. Itu tadi view malam hari, ini view siang hari, Pak. Wah. Ini yang sudah jadi ini, Pak ya? Ya, ini foto real, Pak ya. Jadi bukan fashion ataupun 3D image atau apa. Ini benar-benar diambil, kita pakai fotografer profesional, Pak. Kita pakai drone, kita ambil ya, Bu Yenti ya. Iya. Nah, ini saya sebenarnya kalau yang pernah mampir ke ruangan saya di kantor itu saya punya foto Deli Plaza yang lama, Pak. Jadi ada foto before and after itu di akun Instagram saya bisa dilihat sebenarnya. Iya. Berarti Pak Daniel adalah seperti bedah profesional before dan after ya. Kalau di Korea kan masuk jelek, keluar jadi super cantik, Pak. Ini Bapak bersama tim adalah dokternya ya, Pak ya.
Ya, kita tukang apa namanya ya operasi bedah plastik, tapi bukan yang ece-ece lah Pak. Kita yang profesional semua nih Pak timnya. Ya, setuju sekali Pak. Di Podomoro, di Central Park juga ya, saya merasakan aura yang luar biasa sekali. Ya. Nah, konsepnya bagaimana Pak? Secara developer ya nanti yang. Nah ini Pak. Jadi ini kita cerita sedikit yang tadi saya bilang bahwa kami itu dari Agung Podomoro Land itu telah lebih dari 50 tahun ya Pak, lebih dari 50 tahun mengembangkan proyek-proyek properti. Dan hampir semuanya tuh jadi ikonnya juga Pak, di lokasi masing-masing ya tentunya ya. Kita bisa lihat di sini yang tadi Pak Syaniat selalu sebut itu Podomoro City Jakarta itu. Central Park ya Pak ya? Ya, Central Park. Nah, itu Podomoro City Jakarta itu konsepnya sama Pak. Jadi ada office tower, ada apartemen hunian, kemudian ada shopping mall, kemudian juga ada hotel Pak. Ada hotel ya, luar biasa. Iya, jadi kita juga di dalam office tower itu juga ada lembaga pendidikan. Nah, jadi konsep ini yang kita lihat sukses dan membawa para pembeli kami itu pada happy lah ya, lihat ya happy. Kita bawa Pak ke Kota Medan. Luar biasa Pak, luar biasa. Nah, nah ini Pak juga kita proyek-proyek ini ada Kuningan City juga Pak, itu di Jalan Kuningan itu super block juga Pak. Kita ada office tower, Aksa Tower, karena Aksa itu pindahin mereka punya head office ke tower office tower itu. Kemudian ada apartemen dan ada shopping mall-nya juga Pak. Wah luar biasa Pak. Ya, terus ini The Peak sama Pakuwono itu adalah kami punya ini Pak, apartemen yang high end lah. Kalau di Medan itu setara dengan Tribeca Condominium ya Bu Yenti ya. Ya. Jadi sedikit cerita ya, ini sebenarnya topiknya Bu Yenti, tapi saya nggak apa-apa lah, saya sedikit kasih bocoran-bocoran yang materi. Kenapa kita menganggap kita selain konsep tadi Pak, lokasi konsep, konsep itu kan kita tunjuk konsultan ya, konsultan harus yang terbaik juga. Nih kita juga pakai selain konsultan, material-materialnya juga harus yang bagus Pak. Iya. Jadi buat Tribeca Condo itu kita pakai marmer langsung asli dari Italia Pak, Statuario Pak. Dan itu slab besar-besar ya, kalau Bapak pasien lihat, Pak Edi kemarin sudah sempat viewing, lihat ya, itu marmernya itu kita slab ukuran besar-besar Pak, bukan ukuran 60-60 itu Pak. Kalau 60-60 mungkin murah ya belinya ya. Iya, ya. Nah itu Pak. Nah ini kita pengembangan, proyek ada di mana-mana Pak. Nah ini lokasi, nah sedikit tadi lokasi. Oke, sebelum masuk ke lokasi Pak, arsitektur dan desain ini bagaimana Pak? Tentunya untuk menghasilkan sebuah mega value atau icon ya. Itu tentunya harus memiliki arsitektur yang memang benar-benar the world class arsitektur Pak. Ya, saya skip ke desain ya Pak, nih arsitektur Pak. Oke. Jadi kami dari Agung Podomoro Land itu seringkali bekerja sama dengan DP Architect Pak, itu salah satu konsultan ternama di dunia ya. Mereka sudah sering banyak membangun ikon-ikon internasional. Ya contohnya seperti Esplanade, terus Dubai Mall, di Qatar juga ada Surf Lucille. Nah itu kita nggak mau seperti yang tadi saya bilang, kita nggak mau setengah-setengah Pak. Namanya kita mau bangun ikon, kita mau bangun landmark, kita pakailah konsultan juga yang terbaik Pak. Karena dari konsep yang baik itu kita pasti akan menghasilkan produk yang baik Pak. Tapi konsepnya dulu tuh harus perfect dulu Pak. Kalau konsepnya udah ngaco itu mau ngapain pun susah. Nah, jadi kita dari Podomoro City Jakarta juga Central Park tuh kita sudah pakai DP Architect Pak. Makanya Pak Syaniat tadi bisa merasakan ada rohnya tuh alurnya sama. Iya, saya seperti di Jakarta dan di luar ini Pak. Begitu masuk di Podomoro Pak. Ya, karena kita pakai konsultan internasional Pak. Jadi harapannya kita pun juga kita mengangkat Kota Medan ke dunia internasional juga Pak. Jadi saya beberapa teman yang dari luar negeri pun mampir ke Kota Medan lihat, wah gila ini ada mall ini belum pernah kelihatan ini yang seperti ini kelasnya di Kota Medan itu. Jadi kemarin saya dari kawan dari BNP Paribas Pak. BNP Paribas itu kan bank di Eropa ya, salah satu bank ternama itu, dia ngopi di Starbucks, dia WhatsApp Pak. Wah,
I never think something like this before in Medan. Jadi, itu suatu apa ya, kebanggaan tersendiri lah. Jadi saat opening mall itu pun saya juga sempat sebutkan bahwa ini mall ini ditunggu-tunggu seluruh kota Medan nih. Saya berharap bisa menjadi kebanggaan kita semua lah ya. Dan macet, Pak. Saya butuh 3-4 hari baru bisa sampai ke mall itu, Pak. Iya, Pak. Itu kita macet, kita juga sampai pusing, tapi pusingnya positif ya, Pak. Setuju. Inilah the value ya, Pak ya. Kalau inilah the value kita kalau ada produk atau sesuatu yang memiliki value, pasti itu adalah sesuatu yang didapatkan atau dinanti-nantikan oleh banyak customer maupun masyarakat. Sip. Jadi, lanjut. Yes. Lanjut, Pak. Kita balik lagi ke lokasi ya. Oke, ya ini menarik ini, Pak. Nah, lokasi, kenapa kita sebut ini lokasi emas? Lokasi ini kita tahu tentunya ya, Jalan Putri Hijau itu selalu disebut titik nolnya Kota Medan ya. Yes. Dan kebetulan pun kita dapatnya di Hukbula, Pak. Kalau buat rumah atau buat bisnis itu lokasi di sudutan itu biasanya selalu menjadi pilihan nomor satu, Pak, karena memiliki akses jalan yang banyak ya. Dan di sini kita lihat bahwa semua lokasi-lokasi di Medan yang utama itu selalu dalam sejangkauan paling ya 5 menit, 10 menit aja udah nyampe, Pak. Mungkin nggak nyampe 5 menit udah nyampe, Pak. Contoh ke Merdeka Walk juga jelas, dekat sekali, ke kantor pos, ke Aston Hotel Bank Indonesia, kantor wali kota, railing ke airport bandara juga sangat dekat ya. Kami rasakan itu sebagai suatu benefit lah buat siapapun yang memiliki properti di Podomoro City Daily Medan maupun yang ingin berkunjung tuh pasti mudah lah mencapainya, Pak. Harus gampang dijangkau gitu ya. Ya, setuju, Pak. Nah, ini kalau secara dari Google Map-nya ini kita bisa lihat bahwa memang ya itu hanya ini real ya, dari Google Map itu kita coba destination ke railing tuh cuma 5 menit, sampai jalan kaki aja 5 menit, Pak. Luar biasa. Tapi ya saya nggak rekomendasi jalan kaki lah ya di Medan. Ya. Kita bisa naik mobil. Nah, itu ini gedung-gedung pemerintahan juga banyak, Pak, di Kota Medan. Yes. Setuju, Pak. Nah, ini kita bisa lihat lah bangunan di sekeliling yang paling megah ya, walau tetap Podomoro City Daily Medan ya. Itu menjadi ikon ya, Pak ya. Karena ikon Podomoro itu ya tetap harus one of the best dan menjadi terbaik, menjadi ikon dan dapat medali emas juga ya, Pak ya. Ya, kita sudah banyak dapat penghargaan, Pak. Nanti mungkin ya for info juga Mall Daily Park Medan sama Office Tower itu kita dapat Green Mark dari BCA, Pak. Jadi kita juga selain memperhatikan faktor keindahan, juga kita memperhatikan faktor lingkungan hidup lah. Jadi kita konsumsi listriknya rendah, terus penghijauan dan ruang terbuka kita selalu perhatikan, Pak, semuanya itu. Luar biasa. Ya. Oke. Ya. Masih ada lagi, Pak? Yes. Nah, ini juga salah satu view-nya lagi, Pak. Nah, ini saya bisa sharing sedikit juga. Ini mungkin nih Sungai Deli, Pak. Sungai Deli juga suatu sungai yang ikon juga di Kota Medan. Nah, ini yang bikin kita pembangunannya ini berbeda dengan pembangunan lain di Medan ya. Kita siapkan ruang terbuka hijau nih, Pak. Di area Deli Park namanya, dan Riverside ini kita akan nanti buka untuk publik segera lah, Pak. Deli Park itu kita akan buka di Agustus tanggal 7. Gitu. Jadi untuk para pengunjung atau para penghuni juga bisa menikmati open door, open area di Mall Deli Park. Ini nantinya saya yakin banyak yang foto-foto Instagram untuk posting di Instagram, TikTok maupun YouTube, Facebook segala macam lah, Pak. Kita udah kekinian lah, itu mall yang kekinian juga ya. Nah, ini ya semua tower ini ada 7 tower, Pak, untuk apartemen ya, sama 1 office tower, dan kita juga ada gedung hotel ini yang di tengah sini, Pak. Yes, luar biasa, Pak. Jadi integrasi yang paling kompleks dan
terbesar, termegah, super blok itu ya ada di Podomoro City ya sampai saat ini. Betul. Kita lihat gedung lain jadi kelihatan imut-imut Pak di sini Pak. Iya, jadi kecil Pak. kita juga bangga. Kita juga bangga bisa melihat Kota Medan ada kelas yang sebegitu bagus ya yang hadir di Kota Medan. Ya kita juga menjadi masyarakat banggalah bisa memiliki infrastruktur yang luar biasa di Kota Medan. Dan biasanya kalau dekat sungai itu feng shui-nya bagus itu Pak. Oh iya Pak, dekat sungai feng shui-nya bagus Pak. Artinya rezeki mengalir terus ya Pak ya. Oke, ini bocoran tadi Pak Daniel katakan bahwa bulan 8 akan dibuka untuk bisa yang river park Pak. Yang lingkaran ini Pak. Jadi ya kalau berikutnya lagi mungkin saya di akhir tahun ini kita kan sedang normalisasi sungai Pak. Jadi nanti para pengunjung mal juga bisa jalan-jalan di samping sungai secara aman dan nyaman Pak. Oke. Kita siapkan lagi taman lagi nih Pak di sini. Di samping sungai ya kita sebutnya riverside Pak nanti area tersebut. Oke. Nah riverside ini seperti apa Pak? Kalau di Podomoro Jakarta di Central Park kan kita bersama teman rekan kerja itu pada saat misalnya sudah capek beban pemikiran kita ada proyek dan sebagainya kita bisa hang out di sana, kita bisa melihat taman, bisa melihat kolam koi yang luar biasa cantik dan sometimes ada tempat yang bisa untuk live band kita bisa dengarkan live music. Apakah konsep ini sama seperti di Central Park atau bahkan lebih bagus Pak? Ya kalau saya berani bilang ya kita bahkan nggak cuma harus copy Pak, kita copy dan improve. Yes. Improve ya di Central Park Jakarta kan nggak ada sungai ya Pak. Ada sih sungai. Sungai Grogol ya kurang. Iya. Masih jauh Pak, karena sungai itu di daerah Kemanggisan ya, di sampingnya. Iya. Nah ini salah satu kelebihannya lagi kita punya sungai, kita punya pohon yang rindang itu kita bisa lihat. Kita kayak bikin hutan di tengah kota lah Pak konsepnya, orang bisa jogging. Kita siapkan jogging track, kita siapkan juga bangku-bangku untuk duduk-duduk. Nah terus untuk kalau kita undang artis kita undangnya di dalam mall sini Pak, di area Riva Park sini Pak. Kita undang artis di sini. Dan memungkinkan untuk dibuat konser, Pak? Bisa, Pak. Kayak kalau di Jakarta itu kan kita undang artis sudah macam-macam, Pak. Bikin Christian Bautista, macam-macam lah itu. Outdoor ya itu, Pak ya? Outdoor. Kita bikinnya outdoor, Pak. Outdoor. Luar biasa. Kan dikelilingi tower-tower, Pak. Jadi walaupun siang pun nggak terlalu panas, Pak. Iya. Adem ya? Adem. Oke, Pak. Next Pak, tadi Bapak saya mendengar Bapak ada satu lagi yang disimpan ini Pak. Apa itu Pak? Satu lagi yang disimpan itu. Ini Bapak banyak simpanan yang membuat kejutan. Ya, justru memang kadang-kadang kita sebaiknya disimpan aja Pak, biar kalau jurusnya petinju itu jurus rahasia jangan diungkap di depan ya Pak. Ini masih Bapak loh, belum lagi nanti dari Bu Yenti lebih seru lagi. Betul. Jadi ini bercanda tapi serius kan ada dua jurus kesuksesan, Pak. Yes. Setuju. Satu, jangan cerita semua jurus kamu. Udah, Pak. Udah. Ada 2 jurus sukses itu, Pak. Ini enggak bercanda lah. Ini kita sharing sedikit ya. Kita buka dapur dikit lah, Pak. Iya. Ini buka dapur kebanyakan Pak, nanti saya ditangkap ini nanti. Ya, ini ya kita punya ya konsepnya lah Pak, konsep outdoor ini saya lihat di Medan kalau yang outdoor doang adanya outdoor doang, nggak ada yang outdoor dan indoor tuh menjadi satu tuh nggak ada. Yang selengkap inilah ya. Samping sungai ada jogging track, nanti kita bikin juga fasilitas. Tentunya tadi kata kuncinya adalah kita mengikuti adat di tempat setempat Pak. Iya. Saya lihat yang kegiatan religius atau apa nanti kita pasti ada fasilitasi lah semuanya. Siap, luar biasa Pak. Ya. Mungkin sudah cukup. Gimana Pak? Slide berikutnya sebenarnya sih saya cuma. Silakan. Lanjut, masih ada. Kalau semakin banyak dibongkar, semakin tertarik ini Pak. Nah, ini milestone. Kapan lagi bisa dapat ilmu dari Pak Daniel yang luar biasa? Ya, ini saat kami melakukan topping off, Pak, Tribika tahun 2016 ya. Itu kita undang kontraktornya juga untuk ini.
terlibat. Nah, ini juga kita saat topping off yang exclusive apartment kita adakan bersama, ini ada dari ini saat topping off yang premium tower kita ada dihadirin dengan ketua RI, Pak. Waktu itu ketua RI saat itu Bapak Sulaiman, Pak. Jadi kita selalu support dimanapun organisasi itu tempat kita berada lah, Pak. Yes, ya. yes. Terus yang kita juga udah for info aja, mungkin kita akan handover untuk Tower Tribeca Kondo itu tahun 2018, Pak, bulan Desember ya. Ya. Nah, ini juga salah satu yang mungkin bisa kita highlight juga, Pak. Kita itu selain membangun, juga kita mengelola, Pak. Mengelola aset-aset Bapak-Bapak konsumen sekalian dengan tim yang profesional, Pak. Itu tim kami dari PT Prima Buana Internusa itu ngelola udah 100.000 unit, Pak, kalau nggak salah, Pak. 100.000 unit apartemen. Nah, itu maksudnya dengan pengalaman, dengan knowledge, dengan skill yang ada itu, investasi Bapak Ibu itu kita jaga value-nya, Pak. Ada orang yang misalnya jago bangun tapi nggak jago rawat, Pak. Iya, iya, iya. Akhirnya ujung-ujungnya bukannya harganya naik malah turun gitu. Iya, iya. Kalau barang tidak terawat dengan baik, Pak. Nah, ini kita juga mengelola unit-unit itu dengan tim yang profesional yang sudah mengelola ratusan apartemen, Pak. Ratusan tower, Pak. Persisnya saya lupa itu, mesti lihat contekan dulu, Pak. Luar biasa. Saya percaya itu, Pak. Kalau Pak Daniel udah sampaikan, pasti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini untuk yang eksklusif apartemen kita serahkan tahun lalu, Pak, bulan Desember juga. Sekarang masih dalam secara bertahap kami serahkan pada konsumen, Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini saat peresmian Delipak Mall kemarin, Pak, di bulan November, dihadiri oleh PLT Wali Kota dan para shareholder dan Kapolda Sumut pada saat itu, Pak. Yes. Nah, ini saya rasa ini menjadi momen kebanggaan bagi warga Kota Medan. Warga Kota Medan, Pak. Ya, setuju, Pak. Setuju. Nah, ya nih, kalau dari saya mungkin resep-resep yang bisa saya sampaikan ini, Pak, saya stop, saya kembalikan kepada moderator ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel ya. Yang saya dapat summary sedikit dari Pak Daniel, yang pertama adalah untuk membangun menjadi ikon seperti yang Podomoro lakukan, selalu memberikan yang terbaik, menjadi juara dan emas ya. Menyulap sesuatu yang biasa-biasa menjadi emas. Yang pertama adalah lokasi, pasti harus lokasi yang strategis, yang bagus, yang besar, yang bisa untuk berbagai fasilitas yang terintegrasi. Dan kemudian kedua adalah konsep ya Pak ya. Konsep bukan hanya memikirkan dari segi penghuni atau mungkin partner bisnis untuk jangka pendek, tapi memikirkan sampai jangka panjang, bisa ada value for customer, sehingga investasi itu ada return dan ada kenyamanan yang diberikan oleh Podomoro City ya, Grand City Deli Medan, dan kemudian Podomoro Group bersama Capital Group. Nah, dari desain juga dari arsitektur yang ternama, terbaik di event itu adalah di dunia, value yang diberikan dan berbagai fasilitas. Itu yang menjadi sebuah konsep bagaimana Podomoro menjadi ikon Kota Medan yang kita banggakan saat ini. Nah, Pak Daniel tetap stay di live Zoom pagi ini, dan kemudian nanti kita akan membuka Q&A untuk para partisipan yang bergabung semakin banyak, dan di sini juga kita ada live di Tribun Medan yang biasanya penonton juga banyak sekali ya yang mengikuti ini dan sangat antusiasme. Nah, saya ke Bu Yenti ya. Bu Yenti adalah EVP Marketing, Assistant Vice President dari Marketing Podomoro City Deli Medan yang luar biasa. Kita akan mengetahui lebih banyak ini ya tentang kelebihan-kelebihan mungkin strategis dan why itu bisa mendukung konsep dari Podomoro City ini menjadi ikon Kota Medan. Bu Yenti, boleh sharing sedikit? Ya, boleh Pak. Selamat pagi Pak Sianyat. Ya, selamat pagi juga Pak Daniel, Pak Edi Sanjaya ya, Pak Edi yang organisir untuk AMA Indonesia. Terima kasih. Dan partisipan juga yang bertambah sesuai Pak Edi bilang tadi,
Semakin ini biasanya makin banyak yang join ya, Pak Syanid ya. Ya, ini ada partisipan juga luar biasa, Bu. Ada Pak Juncai, Pak dan dari Tribun ya. Budi Herman, Tribun. Ya. Dan di sini ada Pak Herman Tristianto, yang saya hormati, yang saya muliakan juga. Luar biasa, ini Pak Herman sudah sangat famous di Kota Medan. Ya, ada Pak Juncai juga ya. Selamat pagi Pak Juncai ya. Dan tentunya tadi dipaparkan sama Pak Daniel, itu sebenarnya luar biasa Pak Syanid ya. Jadi kalau mendengar dengan singkat tadi developer, lokasi, konsep ya, dan jelas banget tadi udah kelihatan bangunannya. Sebenarnya saya summary pendek aja. Sebenarnya it's time to buy, Pak. Sekarang ini saatnya beli gitu ya. Jadi kalau yang lihat ini saat ini ya memang kesempatan ini yang bisa dimanfaatkan. Nanti saya akan paparin juga historinya ya waktu awal penjualan. Tadi ada pertanyaan Pak Syanid. Ya, ini tentunya Podomoro City Deli Medan kita hadir menjadi kebanggaan Kota Medan dan tentunya juga antusiasme daripada masyarakat maupun pembeli. Kita terima kasih so much juga karena pembeli ini nggak hanya dari Kota Medan aja Pak Syanid ya. Boleh saya bilang dari Sabang sampai Merauke Pak. Oke, saya share screen-nya dulu. Silakan Bu Yanti. Nah, seperti kita ketahui Pak Syanid, tadi udah disinggung di awal. Untuk inspire daripada Podomoro City dari Medan ini, kita inspire dari Podomoro City Jakarta. Ya, Bapak Ibu pasti ketahuin yang di Jakarta itu udah lengkap ya. Ada shopping mall-nya, ada apartemennya, ada office, ada hotel ya. Jadi dalam satu kawasan dan ada ruang terbuka hijau. Di Medan juga ada ya. Kita namakan Podomoro City dari Medan. Ini adalah nuansa malam ya yang kita ambil itu adalah foto real. Dan ini juga udah ditampilkan. Saya agak cepat. Nah, ini adalah kondominium kami, Pak Syan ya. Dan itu udah real, kita ambil angle dari sisi selatan ya. Jadi bagus banget 2 tower ini. Dan udah siap, bahkan ada yang sudah menghuni ya, Pak Syan ya. Udah ada di sini juga. Bu Yanti, sekilas tentang, kalau saya tidak salah, di Podomoro City Deli Medan ini ada 3 tower apartemen, 2 tower kondominium, dan 2 tower premium ya, Bu ya? Iya, betul. 1 tower office, dan kemudian shopping mall yang terintegrasi semuanya ya. Iya, betul. Dan hotel ya. Nanti ada di master plan, saya akan jelasin. Nah, ini adalah saya gambaran dulu. Nah, ini adalah lobby daripada office ya, office tower kami. Dan ini juga kalau diperhatiin di paling atas kita tulis di sini adalah DYXY, yaitu arsitek konsultan dari Los Angeles, California, USA, Pak. Jadi nggak tanggung-tanggung, nggak hanya dari desain bangunan, tapi dari lobbynya sendiri juga kita menggunakan konsultan dari luar negeri ya, Pak ya. Jadi dari California, USA untuk lobby ya. Nah, oke. Ini adalah foto real juga yang kami ambil, tentunya dengan fotografer yang profesional. Ini angle kita ambil dari depan Sogo ya, di lantai 1, dan angle itu bagus banget, ada LED screen dari bawah sampai ke atas, dan ini juga banyak tenant mix yang lebih kurang seperti di Central Park Jakarta. Nah, ini adalah Riva Park, tadi udah dijelasin sama Pak Daniel, ini adalah image-nya aja. Nanti ini di sini juga bisa duduk-duduk santai, banyak cafe shop yang bergabung ya, Pak Syanid. Dan ini yang disampaikan Pak Daniel akan di opening pada bulan Agustus ini ya, Bu ya? Ya, Agustus tanggal 7. Dan itu fasilitasnya seperti apa? Dan kemudian sepertinya bisa hangout ya, berbagai fasilitas. Tempat meeting point, tempat hangout, masih banyak lagi karena F&B ada di daerah ini semua ya, Pak. Betul, Bu Yanti. Bu Yanti jelasin lah. Ya. Terus untuk itu juga nanti ada grup-grup besar dari Jakarta, Pak Syanid akan join di sini juga. Luar biasa. Nanti ada kelihatan yang resto yang belum pernah ada di Kota Medan, Pak Syanid ya. Jadi nanti boleh kasih bocorannya dikit, Bu? Ya, itu dikit aja. Kalau nggak namanya full kode pun nggak apa-apa. Grup kalau kita ketahui ada di untuk mallnya sendiri kita lihat ada MAP ya, grupnya Sogo. Nanti di sini juga ada Coming Soon Ismaya Group ya, mereka juga. Luar biasa. Kita juga sama Union juga lagi ngobrol, Pak. Union. Union the first in Medan, Pak ya, nanti akan bergabung. Luar biasa. Next slide. Nah, tentunya di balik semua yang tadi lokasi, developer, konsep ya dan lain. Tentunya kita ada strategi ya dari awal ya. Jadi jauh sebelum beberapa tahun belakang, sebelum kita mulai pemasaran, sebenarnya kita udah melakukan survei, Pak Syan ya. Tentunya kan peserta juga maupun yang lagi join penasaran ya gitu ya.
dengan lahan 5,2 hektar, sebenarnya itu kita udah pikirkan dari awal ya, dari matang-matang. Sebenarnya all is about momentum, Pak. Yang di sini saya mau jelasin. Jadi itu momentum itu penting banget, Pak Syaniat. Waktu kita awal pemasaran, waktu sampai kita NUP, di sini adalah suasana waktu kita pemilihan unit, Pak ya. Jadi nomor kita sistemnya yaitu nomor urutan pemilihan unit ya. Jadi kita NUP dulu. Dan ini masih jual konsep pada saat itu ya? Gedung masih belum nampak ya, Bu? Nggak, ini masih di kantor Deli Plaza yang lama, Pak, kita bagusin. Ini di bedeng, boleh dibilang gedung Deli Plaza yang kita renov dikit di depannya, kita buat marketing gallery temporary. Jadi ini adalah di gedung X-nya Deli Plaza, Pak. Nah, ini kita desain, jadi untuk temporary, karena waktu itu masih ada gedungnya ya, belum didemolis. Nah, kita pakai untuk, waktu itu masih inilah ya, jual konsep ya, dengan jual brosur, gambar aja. Nah, ini adalah suasana di saat kita NUP ya, pemilihan unit. Jadi tentu kita harus membelikan booking fee. Nah, peserta itu sebenarnya di sini ini dari pagi hari, Pak Syaniat, itu juga udah antri dari jam 3 subuh ya. Jadi ada juga dari parkiran yang Deli Plaza dulu ya. Jadi itu parkirannya sangat luas. Itu parkirannya tuh subuh udah ada mobil-mobil ya. Sampai security juga bingung kok mobil-mobil udah pada masuk ke dalam parkiran ya. Saking antusias warga Kota Medan, jadi pagi-pagi karena sistemnya kita ini siapa yang cepat, ya siapa pertama yang pas waktu kantor buka, itu urutan pertama diambil Pak. Jadi kita sistemnya fair, ya. Jadi kita juga libatkan banyak broker-broker, banyak agent-agent juga, ada sales in-house tentunya, juga ada dari teman-teman grup capital juga. Jadi kita semua rangkul ya. Jadi juga di hari H itu memang luar biasa ya Pak ya. Ini adalah juga suasana di hari hanya ya waktu kita buka untuk saat pertama kita terima booking fee Pak. Nah ini lanjut dengan ini kita adakan waktu pemilihan unit kita langsung buat 5 hari Pak di JW Marriott Hotel Pak. Kenapa 5 hari? Karena yang pemilihan unit yang memberikan booking fee itu banyak sekali Pak Syaniat ya. Jadi dan itu kita harus atur hingga 5 hari untuk pilih unitnya. Nggak bisa dilakukan. Itulah sebuah konsep dan sebuah value yang diberikan ya, sehingga customer rela untuk antri untuk mendapatkan unit. Ya, balik lagi. Betul Pak Syaniat. Balik lagi antusiasme ini tidak terlepas dari nama besar pengembang tentunya ya, Agung Podomoro Land yang sudah ditunggu-tunggu Pak. Jadi kan makanya kita juga tulis untuk nama proyeknya ini juga ya karena inspire dari Podomoro City Jakarta, kita namakan ini Podomoro City Deli Medan. Jadi orang udah identik gitu loh, oh Podomoro gitu ya, oh ini grup Podomoro gitu ya. Nah ini adalah suasana pemilihan unit di salah satu hari ya, ada 5 hari berturut-turut kita adakan. Dan seperti Pak Daniel tadi singgung, di sini juga customer yang udah memberikan booking fee, tentunya pilih unit, dan apabila pas waktu di hari H itu memberikan giro mundur 12 lembar, saya memberikan undian logam mulia Pak. Dari awal juga kita udah memberikan logam mulia Antam ya, jadi langsung bersertifikat punya bagi yang memberikan giro mundur di hari pemilihan unit gitu ya Pak ya. Nah, oke, next ini juga salah satu suasana itu sampai ngantri-ngantri, tapi kita atur dengan tertib. Ini adalah kita historinya ya, jadi supaya Bapak Ibu yang join bisa lihat sejarah ini. Nah, tentunya tidak terlepas di Pak, ini produk ya dengan lahan 5,2 hektar, apa-apa aja. Tadi Pak Syeni udah singgung juga, ada 3 tower apartment, ya 3 eksklusif apartment letaknya persis di atas shopping mall ya. Ini adalah master plan kami. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang paling kanan sebelah kanan atas itu adalah office tower, dan di atas shopping mall Deli Park ada 3 tower apartment, ada 2 tower kondominium, ada 2 tower premium, ada shopping mall dan hotel Pak ya, ada Riva Pak juga, area terbuka hijau. Nah, sebagai informasi aja Pak Syaniat, buat peserta Bapak Ibu yang udah join juga, untuk eksklusif apartemen yang 3 tower di atas Deli Park Mall itu, kita sudah sold out 98%. Luar biasa. Jadi living unit ya, Bu, sedikit, itu sold out dan kemudian hanya jual konsep. Nah, itu dari sedemikian antusiasme untuk bisa antri dan sebagainya, sampai bisa sold out di apartemen, itu sampai saat ini nggak ada sisa lagi ya Bu ya, yang apartemen? Masih ada ya, ini kesempatan buat Bapak Ibu juga ya. Jadi hanya ada 35 unit saja yang di atas apartemen. Nah itu size-nya yang di atas apartemen itu ada yang 1 bedroom, ada 2 bedroom,
ya, dan ada studio. Kalau 3 bedroomnya, mohon maaf sudah sold out. Nah, itu kalau mau 3 bedroom bisa pilih di kondominium maupun di premiumnya, Pak. Jadi memang hanya terbatas 35 ya. Ini kesempatan yang sangat baik karena kenapa? Eksklusif apartemen mempunyai akses direct langsung ke shopping mall-nya, Pak. Jadi tinggal pencet lift. Contoh misalnya Pak Syeniat punya unit di eksklusif apartemen. Dari lantai 8 tinggal turun ke bawah, pencet langsung masuk ke lobbynya ya. Di sini ada lobby Liberty, Lincoln, Lexington. Tinggal nanti punya akses direct langsung ke Galipark Mall. Jadi nggak usah masuk dari main entrance, otomatis punya jalur khusus. Itu untuk khusus hanya penghuni aja, Pak. Untuk pembeli unit aja. Nah, next ini di sini juga ada premium apartment, ada penthouse juga, Pak. Ada 3BK kondominium, ada premium office space, shopping mall, dan hotel. Nah, tentunya juga Bapak Ibu kan penasaran juga ya. Ini karena kebanggaan daripada developer juga kita hadirkan ya, memberikan kesempatan buat warga Kota Medan memiliki unit. Jadi kita bidik Pak Syeniat dari awal juga. Jadi ini tidak hanya terbatas untuk kalangan tertentu ya. Ini penting kita highlight karena ini kita jangkau semua segmen. Kalau Bapak Ibu perhatiin dari eksklusif apartemen kita hadirkan size yang mulai ada studio, ada 1 bedroom, ada 2 bedroom, ya, ada 3 bedroom ya. Di premium juga size-nya sedikit lebih besar, ya kan? Nah, kalau di kondominium lebih besar lagi, Pak. Jadi ada ukuran 140 3 bedroom ataupun 145 dan dilengkapi dengan private lift. Nah, ini dari awal kita udah survei, Pak. Dan dengan untuk dibuat menjadi satu konsep, satu terintegrasi, berbagai kalangan ada di dalamnya, Bu ya. Betul. Jadi kita, nah ini di sini kelihatan Pak Syeniat. Ya. Nah, ini ada office tower, ada eksklusif apartemen yang di atas mall, ada premium, mungkin kelihatan ya, ada kondominium. Nah, ini adalah kawasan terintegrasi dan kita juga create semua kalangan, semua pasar juga bisa masuk ke grade-nya Podomoro City. Jadi kesempatan memiliki unit itu tinggi banget ya Pak Syeniat. Jadi ini tergantung ya dia mau kalau unit besar, mau privacy, pilihlah kondominium ya. Kalau dia adalah eksekutif muda, pasangan muda, boleh pilih untuk eksklusif apartemen. Tapi kalau dia mau lebih besar lagi, misalnya mau unitnya agak privacy, boleh pilih premium ataupun penthouse. Jadi memang kita create dari awal itu udah berdasarkan survei Pak Syeniat. Jadi bukan asal, oh ya ini bangun dari desain, langsung kita ikutin itu enggak ya. Kita udah survei. Saya pribadi juga dari awal ikut survei ya, tapi silent survey ya. Jadi memang kita udah lihat dari awal juga kita lihat apa yang mau untuk tower ini ditentukan size-nya apa-apa aja karena kita harus pikirin matang-matang ya Pak ya. Jadi nggak hanya kita memberikan segmen tertentu, tapi semuanya bisa memiliki kesempatan yang baik untuk beli di produk Podomoro City di Medan. Semua punya kesempatan yang sangat baik. Makanya tadi saya sebutin, kalau eksklusif apartemen hanya tinggal 35 unit saja saat ini adalah kesempatan yang sangat baik ya Pak ya, karena size-nya kan tadi ada 1 bedroom yang 41, ada 2 bedroom 56 ya. Dan kita juga masih memberikan kesempatan cicilan ya untuk selama ini ya, bulan ini kita juga masih memberikan kesempatan cicilan yang 48 kali ya Pak ya. Jadi ini untuk promo aja di bulan ini. Oke. Nah, Bu, sedikit pertanyaan dari saya, Bu. Ini yang saya sangat antusias. Bagaimana membuat sedemikian banyak pembeli yang ingin antri untuk mendapatkan Podomoro. Kita tahu bahwa di apartemen, di kondominium itu berbeda dengan properti biasa, di mana edukasi untuk para pembeli maupun calon pembeli berbeda, Bu. Kalau di Jakarta, Surabaya, orang sudah terbiasa, ya. Tapi kalau untuk di Kota Medan kan ini sesuatu yang untuk menjelaskan itu kan butuh waktu, value-value yang diberikan. Ini bisa nggak Ibu ceritakan sedikit? Ya, ini menarik banget Pak. Ini ceritakan sedikit karena ini saya melihat pasti ada value yang dibuat bersedia orang itu antri sedemikian dahsyatnya sehingga 95% hampir 100% itu apartemen itu sold out. Luar biasa. Ya, jadi balik lagi Pak Syeniat itu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Memang udah lama kalau kita bicara lagi memang momentumnya pas Pak Syeniat ya. Ya tadi saya singgung timingnya pas dan memang juga kita lihat tadi ada developernya juga ya. Sudah ditunggu-tunggu Pak. Memang di Kota Medan kita lihat kalau ada bangun apartemen ya memang saat itu lebih banyak terbiasa di landed house ya.
kita lihat ya. Ada apartemen tapi tidak selengkap, tidak sebagus, katakanlah dia adalah pastilah di Kota Medan ya. Tapi kalau mau di-compare ya, istilahnya kita bangun satu kawasan yang terintegrasi, ya hanya ada di Podomoro City di Medan. Kalau di Medan ya, kalau dia ada office saja. Kalau ada apartemen aja, ya kan? Ada mall-mallnya aja, tapi nggak ada terintegrasi ya dalam satu kawasan. Nah, di kawasan 5,2 hektar ini, ya kita bangun tadi yang tadi ada eksklusif apartemen, ya ada kondo, ada office, ada mall yang saling terintegrasi. Nah, itu juga merupakan konsep ya, balik lagi, konsepnya yang sangat baik dan didukung dengan nama besar developer ya tentunya. Nah, itu juga membuat orang juga udah nggak perlu pikir dua kali Pak Sian ya, karena juga udah lihat, oh Podomoro City Jakarta gitu ya. Jadi orang juga, oh antusias ya, oh ya udah kisah suksesnya di Podomoro City Jakarta, sudah orang pada everybody know gitu ya, udah tahu gitu loh. Jadi pas beli di Medan, nggak hanya cukup beli satu unit aja Pak Sian. Contoh misalnya orang tua pasti beli di kondominium ya. Nah, orang tuanya beli di kondominium, terus beli buat anaknya, dia praktis. Ya udah anaknya dia beliin apartemen. Anaknya satu beli satu, anaknya dua beli dua. Nah ini luar biasa ya, ini luar biasa. Kita terima kasih sekali lagi buat masyarakatnya antusias ya memang dari awal memang. Jadi dia nggak hanya cukup beli satu unit Pak Sian. Yes. Orang tua, let's say beli kondo, anak ya mungkin beli buat anaknya ataupun tujuan beli invest, dia pilihnya apartemen yang size-nya agak kecil-kecil, yang tujuannya at the end mungkin nanti akan disewakan gitu ya Pak ya. Nah itu juga dari awal mereka juga pembeli juga udah tahu lah nama besar ini, dan kita juga dari segi marketing kita rangkul yang tadi saya bilang Pak Senior, semua broker-broker, semua agent kita briefing Pak. Tentunya kita ada product knowledge sebelumnya. Sebelum waktu kita NUP, kita juga memberikan kesempatan yang sama, Pak. Jadi bukan hanya in-house aja dapat knowledge-nya, tapi hampir 7 hari sebelumnya, kita udah mulai ini ya, product knowledge ke tim-tim ini. Betul. Agent maupun ini broker ya, Pak ya. Jadi mereka memiliki kesempatan hak yang sama. Itu yang kita jalankan di awal. Jadi mereka juga feel happy ya. Jadi pas waktu saat kita terima booking fee, waktu untuk titipan booking fee di awal itu, makanya ada yang tahu dan itu boom istilahnya gaungnya sampai kedengeran, jadi orang udah lerang ngantri dari jam 3 pagi Pak. Luar biasa. Nah, itu true story. Oke, ya. Bu Yanti sedikit lagi sebelum Ibu lanjut ke presentasi yang berikutnya. Nah, apa benefit dari integrasi, Bu, sehingga sesuatu super blok atau katakanlah banyak tower dan ada shopping mall dan kemudian ada apartemen, ada kondo dan kemudian berbagai fasilitas, ada office tower. Benefitnya apa kalau kita masuk di dalam satu integrasi bagian ini, kawasan ini? Oh ya, aspek ekonomi dan sebagainya apa, sehingga kita bersedia untuk memiliki sebuah unit di dalamnya. Ya? Yes. Betul. Apakah for the long term itu benefit bagi kita sebagai investor atau sebagai kita penghuni seperti apa? Dan kemudian biasanya kan kalau saya melihat kan Podomoro ini selalu terintegrasi mall, office dan kemudian ada university-nya, Bu. Ya, apakah itu menjadi daya tarik ekonomi sehingga membangun kawasan super ekonomi di dalamnya atau bagaimana, Bu? Oh ya, udah pasti Pak Sianir ya. Kalau kawasan terintegrasi ini, kalau untuk kawasan terintegrasi otomatis kan value-nya lebih ada ya dibanding kalau dia stand alone itu gedungnya. Makanya kan tadi saya sempat singgung juga kalau yang ada di Kota Medan saat ini biasanya tidak ada. Makanya tidak selengkap yang di Podomoro City Medan. Kawasan terintegrasi hanya di Podomoro City di Medan. Why gitu ya? Kenapa yang membuat kita harus memilih ya di Podomoro City di Medan? Ya tentunya juga kalau kawasan terintegrasi kita beli sebagai buat tinggal nih Pak Sianyer ya. Tentunya kita mau feel nyaman ya. Sekarang mau kemana-mana juga mau feel safe, nyaman. Fasilitas yang di dalamnya apa aja gitu ya. Fasilitas kita juga didukung oleh landscape dari Singapura juga Pak Sianyer. Jadi pohon-pohon ya bunga-bunga juga kita atur sedemikian rupa, nggak hanya asal sembarang tanam ya. Jadi suasana yang kita hadirkan di unit juga tentunya selaku owner yang beli unit itu akan feel satu healthy, nah pasti ya. Dan kedua nyaman ya tinggal di kawasan ini. Ya ketiga balik lagi kalau namanya beli properti itu pasti cuan, ya pasti cuan dan ada capital gain-nya. Ya kalau beli dari awal, ya kalau yang sekarang dia udah jadi dan tepat pasti harganya akan pasti beda ya. Jadi capital gain itu pasti dapat. Nah kalau kondisi saat ini Pak, kalau kita lihat itu kondisi sudah ready, udah siap ini apartemennya.
kita beli, lebih enak lagi Pak. Bisa langsung kita pinjam pakai istilahnya ya, bisa ditinggalin ataupun bisa disewakan pasiennya. Ya, contoh nih, misalnya pasiennya lihat ini, oh saya pingin deh beli langsung ini udah siap kok. Jadi dia nggak ada risiko ya Pak ya, untuk properti itu there is no risk gitu ya. Kalau properti itu adalah instrumen yang paling aman, yang kalau kita ketahui ini yang paling aman yang bisa kita untuk milikin gitu ya. Kalau kita punya saat ini misalnya kita punya satu amount money ya, yang kita mau ngapa-ngapain mungkin kita bingung. Mau taruh bank mungkin bunganya saat ini nggak terlalu bagus misalnya ya. Mau main saham katakanlah ya, tapi saham kita knowledge-nya pas-pasan misalnya Pak Syed. Nah paling aman untuk duitnya supaya ini jadiin value yang bagus yaitu properti Pak saat ini. Di mana-mana pun properti. Tanah dijemur aja nilainya pasti naik Pak tiap tahun ya. Apalagi yang berupa kawasan terintegrasi yang dibangun Podomoro Land ya untuk di kawasan Podomoro City de Medan. Jadi nggak ada resikonya Pak. Kita mau beli, katakanlah ini udah siap, yang saya bilang tadi, misalnya kondominium booking fee 25 juta, Bapak mau pinjam pakai, cukup bayar DP 20% aja Pak dari nilai ya, mau pilih 2 bedroom atau 3 bedroom, ya sekitar 700 jutaan, Bapak bisa langsung tinggal. Ataupun bisa juga langsung disewakan. Nah itu banyak benefit Pak. Kalau udah unit udah siap begini, udah banyak benefit. Dulu aja kalau orang berupa brosur aja udah antusias ya Pak ya. Nah saat ini ya tentunya juga lebih enak lagi ya, udah bisa serah terima, bisa tinggal di unit gitu ya. Nah kalau misalnya dia bisa buat weekend, misalnya apa, bisa juga manfaatin fasilitas. Apalagi juga kondisi saat ini juga kita menerapkan protokol kesehatan ya Pak Syed. Kalau misalnya banyak juga penghuni yang tinggal ya, tentu akan nyaman. Itu adalah prioritas kami untuk membuat customer maupun penghuni ya feel untuk nyaman dan safe ya tinggal di Podomoro City de Medan. Contoh misalnya saat ini Bapak Ibu masuk ke lobby Tribeca Condominium maupun di marketing galeri kami, itu pasti akan dicek suhu Pak, temperature ininya, dan pastikan pakai masker juga, dan kita juga ada siapkan juga hand sanitizer Pak. Nah ini kita ngarah nanti ke touchless Pak ya, ini saat ini belum, tapi ini kita lagi order ya Pak Daniel ya, nanti yang serba touchless, jadi nanti dari cek suhunya maupun hand sanitizer-nya itu nanti kita menggunakan sistem touchless ya, jadi nggak sentuhnya, jadi langsung pakai sensor. Nah, itu lagi mau di-provide, dapat info dari Pak Daniel ya, luar biasa. Jadi nanti juga di kondo juga ya, saat ini misalnya ada lift gitu ya, nanti juga lagi dipikirkan untuk di-upgrade, nanti bisa touchless juga gitu Pak, tanpa harus sentuh itu lift ya. Nah, saat ini memang ada access card itu kan juga bisa ya dituju. Contoh misalnya Pak Syed milikin unit di Tribeca Condominium lantai 18, tinggal di tap gitu, udah langsung dibawa ke lantai 18 Pak. Nggak boleh mampir ke lantai-lantai lain Pak ya, otomatis di lantai yang dituju gitu loh. Nah, banyak sekali fasilitas yang kami hadirkan di Podomoro City de Medan ya. Jadi ada salah satunya untuk di kondo yaitu private lift ya kan, private-nya dan fasilitas juga lengkap sekali pasiennya ya. Itu value-nya otomatis lebih ya kalau membeli di kawasan terintegrasi Podomoro City de Medan. Jadi yang saat ini kalau misalnya saya percaya saat ini Bapak Ibu ya maupun calon pembeli ya itu sekarang rata-rata orang juga udah smart ya Pak Syed ya, beli properti itu orang udah cerdas. Jadi kalau udah lihat pasti pertama lihat developernya ya, lokasi, dia pasti lihat itu konsepnya apa, dan hati-hati ya saat ini kalau mau beli properti dan lagi sedang ditawarkan itu masih berupa brosur ya, bukan apa ya, harus agak smart juga Pak ya dengan kondisi begitu ya. Jadi harus beli yang pasti-pasti aja gitu ya. Di lain developernya, selain yang tadi konsepnya juga. Nah, kalau yang udah siap huni seperti ini, itu adalah kesempatan yang sangat baik sekali pasiennya. Saya lanjut lagi next slide ya Pak ya. Yes, silakan Bu Yanti. Tadi produk. Kalau marketing itu tadi kita produk ada price ya, kita singgung dikit. Nah, price di sini kita dari awal kita memang ada kerjasama dengan beberapa bank. Ada BNI, ada Maybank, ada CMB, ada UOB, ada Permata Bank, ya. Dan ada juga cicilan bertahap ya Pak ya, pasiennya. Yang kali ini kita juga ada memberikan program-program menarik dan program cash juga ada di kondominium ya. Jadi Bapak Ibu juga saat ini kalau misalnya udah pernah datang dan pernah lihat tapi belum memutuskan beli, nah ini adalah kesempatannya sangat baik ya. Bisa ke marketing galeri lagi atau telepon. Nah kita ada program-program menarik di bulan ini juga ya. Jadi dalam 2 hari inilah ya, ini dalam Sabtu Minggu ini. Nah, besok juga kita ada acara site visit di kantor, jadi bisa sekalian lihat unit ya, ini ada program menarik.
Nah, itu dari segi price-nya, Pak. Nah, tentunya nggak jauh-jauh, pasti Bapak Ibu penasaran, promosi apa yang dilakukan oleh Podomoro City di Medan ya, sehingga gaungnya daripada produk ini, kawasan ini kedengeran, dan pembelinya nggak hanya dari Medan aja, tapi dari Sabang sampai Merauke, Pak. Nah, tentunya kita lihat di sini ada online maupun offline-nya ya, above the line maupun below the line-nya. Nah, kalau kita sekarang ini kita lihat tren memang di tahun 2020 semua serba digital, Pak Syanian ya. Setuju. Kita juga ikutin ya, kita juga ada efotorial, kita masuk ke media online. Kita juga ada ulas itu tentang kawasan Podomoro City di Medan. Jadi semua rata-rata pasti secara istilahnya informasi Podomoro City di Medan pasti udah didengar, Pak, karena kita masuk ke media online terus. Terus kita pernah lakukan IG live juga ya untuk ngangkat kawasan Podomoro City di Medan, dan itu kita ngomong kondominium, ada apartemennya juga ya. Jadi kita berseri, Pak. Itu kita namakan Sunday Breeze, ada di YouTube maupun di IG channel ya, bisa join dengan IG Podomoro City di Medan juga. Nah, terus kita ada di YouTube juga ya. Dan kalau offline-nya biasalah ya, ada media luar ruang ya, billboard. Kita juga ada media cetak, dan terakhir juga kita ada namanya roadshow dan gathering juga, Pak ya. Jadi itu yang kita lakukan. Bisa cepat aja. Nah, untuk place distribution channel tentunya juga kita lihat di sini ya, selain yang tadi saya sebutkan. Bu Yanti, nggak apa-apa. Ibu ya. Presentasi waktu Ibu masih banyak sih. Masih banyak ya? Waktu Ibu masih banyak dan kita masih ada waktu sampai jam buat tanya jawab 12, masih ada tanya jawab, tapi nggak apa-apa, sesuaikan boleh, ya? dengan apa aja, nggak terburu-buru, Bu. Ya, jadi kita di sini juga ada namanya juga, selain sales in-house, di depan kita udah sampaikan, kita juga ada namanya program Buyer Get Buyer juga ya. Nah, ini program juga sangat efektif juga ya, Pak Syaniat. Nah, kita juga ada kerjasama dengan bank-bank. Nah, bank-bank ini kita hadirkan yaitu nasabah-nasabah priority bank ya, yang tadi kita kerjasama 5 bank tadi. Nah, kita juga pernah buat gathering juga dan cukup efektif, dan kita adakan di Tribeca Condominium, langsung on the spot di lokasi, Pak. Jadi customer yang datang ya dengan nuansa, ada kita hibur musik-musik, terus udah gitu dengar presentasi, terus ada bank juga yang presentasi. Jadi suasana santai sambil nikmatin, ada sajian juga, kita siapkan ada dinnernya juga, ada door prize-nya juga, Pak, tentunya ya. Jadi door prize biasanya saya kasih logam mulia juga ya. Kalau beli kasih logam mulia. Kalau yang datang belum beli masih lihat, tapi ya nanti dulu. Nah, itu kita juga ada undian namanya door prize, Pak. Door prize juga logam mulia. Ya, tapi kalau mau besar dia harus beli unit dulu, Pak, booking fee ya. Jadi itu adalah semacam apresiasi yang kami buat ya untuk para pembeli kami, supaya mereka happy. Kalau kita kasih sesuatu yang berharga, mereka akan ingat terus ya, Pak ya. Kita kasih logam mulia, seperti Pak Daniel tadi singgung, logam mulia itu adalah mulia ya. Jadi kita kasih orang, dia akan ingat terus. Nah, ini dapat ada orang kan di celengannya logam mulia, Pak. Saya ada dengar dari customer kan, wah terima kasih Bu, saya dapat LM ini kesekian kali saya masuk ke ini. Di celengan, Pak, bukan koin ya, tapi logam mulia dijadiin ini investasinya dia ya, untuk beli properti lagi nanti gitu. Nah, jadi itu menarik banget. Jadi mereka juga happy. Nah, tentunya kita juga ada kerjasama dengan jaringan komunitas pengusaha Japnas. Kita tempoh hari ada tahun lalu ya, kita adakan gathering. Kita memberikan tempat, Pak ya, slot tempat, yaitu di Tribeca Condominium View Swimming Pool. Nah, kita siapkan makan-makan malamnya, kita siapkan live music, kita siapkan door prize. Jadi para pengusaha itu mereka ada momen tertentu ya, kenyamanan. Jadi sambil lihat suasana di Podomoro City di Medan. Nah, tentunya terakhir ini di sini juga ada agent-agent yang seperti saya sampaikan, kita rangkul, Pak. Ya, agent-agent maupun konsultan properti juga silakan ya, kalau Bapak Ibu yang misalnya punya kenalan yang banyak, ingin menjadi bagian daripada Podomoro City di Medan, silakan, nggak apa-apa, kita welcome ya. Jadi boleh juga ya join sebagai member gitu, Pak. Nah, oke. Ini balik lagi terakhir, Pak, yang saya tadi sampaikan di awal ya, it's time to buy ya. Jadi ini saat yang tepat, apalagi periode new normal saat ini ya, Pak ya. Kalau masa-masa kita flashback tadi berapa bulan ini, terus terang kita juga, apakah ada dampak ya, itu boleh dibilang untuk properti ini tetap kita ada penjualan, Pak Syani. Yes. Ya, penjualan, kenapa ada di penjualan di kondisi yang April dan Mei yang kita hitung-hitung agak
mulai Maret ya Pak ya, di Medan udah terhitung dari Maret pertengahan. Nah, April, Mei tetap kita ada penjualan, bahkan penjualannya itu banyak yang membelikan cash, Pak Syeniat. Ya. Nah, penasaran ya Pak ya? Banyak yang membelikan bayarnya mau cash. Kenapa? Satu, tadi dia nggak ragu lagi. Bangunan udah kelihatan. Kedua, dia udah lihat konsepnya, udah masuk ke mall-nya Pak. Ya kan? Dia lihat, oh terintegrasi. Saya dari sini mau ke mall, Dekondo tinggal masuk lewat di sini. Dari akses langsung, dia happy kan. Oh ada area terbuka hijaunya. Terus dia lihat fasilitasnya Pak, saya lihat di Tribeca Academy maupun apartemennya. Jadi otomatis dia juga udah lihat, oh nggak perlu ragu lagi ya. Jadi dia lihat, oke, dia lihat penawaran menarik, oke, saya beli cash lebih untung. Dia beli cash lah Pak Syeniat, lunas 7 hari. Nah, ada spesial offer ya? Ada special offer Pak tentunya. Jadi makanya kita lihat timing ini yang masa pandemi ini kita ambil sebagai opportunity Pak ya. Kesempatan ini kita ambil sebagai opportunity dan selalu kita berpikirnya positive thinking Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya di mana ada krisis, sering orang bilang biasanya ada opportunity ya. Jadi kita ambil opportunity-nya. Jadi ya kesempatan juga banyak juga daripada ya daya beli. Kalau Bapak Ibu ketahuin daya beli di Medan itu luar biasa Pak. Powernya itu kalau mau disuruh bayar 1 hari pun bisa itu Pak Syeniat ya. Jadi memang luar biasa. Kita pun antusias daripada ini, kita juga happy selaku yang menghadirkan produk ya tentunya. Dan tentunya juga merupakan kebanggaan ya bagi kami juga. Nah, jadi memang ya kalau dibilang berapa bulan ini apakah ada dampak? Ada, tapi sedikit lah ya. Tapi tetap penjualan itu malah banyak yang cash, Pak Syeniat gitu. Ya, ya. Nah, penjualan via online ada nggak, Bu? Ada. Bisa langsung ke website kita ya. Kita ada website juga. Nah, ini Why Podomoro City di Medan. Tadi ini saya rangkum. Tadi dari Pak Daniel udah sebutin. Ada developer itu penting, ya kan? Ada lokasinya, udah disebutin. Konsep suku bloknya Pak, kawasan terintegrasi. Nah, desain internasional juga ya, by DP Architect dari Singapura. Jadi gedung yang kami hadirkan di sini yang udah siap, kalau Bapak Ibu misalnya mengendarai mobil maupun berjalan kaki, pasti akan lihat muter-muter kelihatan tuh gedung ikonik, tinggi banget dan mewah ya Pak ya. Nah, orang udah tahu itu Podomoro City dari Medan. Karena desain bangunannya juga udah wah seperti di Singapura ya Pak Syeniat ya. Karena desainnya dari DP Architect Singapura. Nah, juga terakhir juga ada kita hadirkan tuh yaitu tentunya dikelola tadi Pak Daniel sudah singgung di awal, yaitu estate management yang profesional. Itu penting ya. Jadi kita bukan hanya sekedar bangun ini properti dan serah terima aja, tapi kita mengelola, manage, itu yang paling penting. Kalau properti udah dibangun dan kita huni, tapi dikelola dengan estate management yang tidak profesional, nilainya juga bisa jatuh loh Pak Syeniat ya. Nah, kalau di sini kita juga udah satu package, one package, developer sama estate management yang udah profesional, yang handal, yang tadi Pak Daniel sebutkan di awal, yang sudah berpengalaman mengelola sampai puluhan ribu ya untuk high rise building di Jakarta gitu. Jadi ini memang kita merupakan satu paket dari paket yang kami hadirkan Pak Syeniat. Jadi orang beli akan feel nyaman. Investasi saya pasti meningkat terus ya. Jadi cuan terus gitu. Nah, terakhir yang tadi saya sebutin adalah capital gain dan return on investment. Karena ini kan sudah ready Pak ya Pak Syeniat. Yes. Tentunya beli kita pasti dapat namanya capital gain ya. Apalagi kalau beli cash ya, itu pasti lebih cuan ya. Capital gain dapat. Return on investment-nya itu artinya maksudnya dia beli, dia sewakan, dia bisa dapat passive income-nya ya. Itu sebagai return on investment. Kalau properti beli pasti dapat 2 hal ini Pak, capital gain dan return on investment-nya. Jadi pasti cuan ya dengan konsep yang kita hadirkan, dan di Medan ini adalah landmark Kota Medan, ikonnya Kota Medan, sudah tidak ada duanya ya Pak ya. Kalau kita bicara lahan, sekali lagi tidak ada lahan yang sebesar 5,2 hektar di kawasan tengah kota, titik nolnya Kota Medan, yaitu di Jalan Putri Hijau ya. Jadi itu lokasi ini adalah last piece ya, terakhir di Jalan Putri Hijau ini Pak Syeniat. Luar biasa. Cukup. Dan thank you ya buat Pak Syeniat. Ya mungkin ada pertanyaan. Sip. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, jika ada yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Daniel Ongko, dan kemudian ada Ibu Yenti Lokat ya, karena sangat sulit ini untuk menghadirkan kedua narasumber. Biasanya Pak Daniel sangat sibuk ini karena proyek-proyek yang di monitor juga proyek-proyek big project
dan dengan skala ekonomis yang sangat tinggi sekali. Nah, total unit, Bu Yenti, ada berapa unit di Podomoro City Medan ini? Unit apartemen, kondo, dan kemudian kalau kesempatan ya kita memberikan gambaran aja. Kalau untuk yang eksklusif apartemen di atas mall, tadi kita hanya sisa 35 unit saja ya. Jadi kesempatan yang baik buat yang belum memiliki, tapi pingin ya udah deh sambil cicil-cicil itu bisa ya. Kita masih memberikan program Pak cicilan yang ringan tanpa kena bunga. Nah bisa juga via bank ya. Kalau mau agak panjang lagi via bank. Tapi untuk yang kondominium masih banyak pilihan Pak Syaniat, maupun di Tribeca Norton maupun Southern, karena dia 2 kamar dan 3 kamar aja, masih ada pilihan Pak masih Syaniat. banyak pilihan ya. Tapi ya, dan ini kan harus cepat juga, karena kan makin cepat lebih bagus ya, bisa pilihan view-nya, lantainya Pak. Nah kita masih available. Nah kalau mau yang istilahnya, kalau untuk kondominium terlalu besar nih, saya mau agak tanggung, agak-agak 3 kamar, tapi yang luasnya nggak terlalu besar. Nah bisa pilih premium apartment kami Tower Empire Pak Syaniat. Jadi banyak pilihan. Memang kita hadirkan di awal ini, kita udah pikirkan matang-matang Pak Syaniat supaya semua kalangan ya Pak ya, seluruh segmen bisa bergabung dan menjadi keluarga besar daripada Podomoro City di Medan. Ya, jadi tinggal dipilih. Ada juga pilihnya penthouse. Pinginnya penthouse Pak. Pingin feel like a landed house, kita ada penthouse juga. Dia pingin tinggal sebagai katakanlah kalau di rumah tinggal kan biasa kan 2 lantai Pak ya, penthouse. Nah, dia bisa tinggal di penthouse Pak, model 2 lantai juga. Ya, 2 lantai itu floor to ceiling-nya tinggi banget, bagus banget. View kaca dan view-nya itu bisa lihat 360 degree kota Medan view-nya Pak. Keren banget penthouse ya. Jadi penthouse juga unitnya sangat terbatas. Kita dari 12 unit per ini ya, per 1 tower karena letaknya paling atas Pak Syaniat. Jadi itu kita udah sold out 70% ya. Jadi udah tinggal beberapa pilihan lah ya. Kalau pingin tinggalnya pingin view-nya yang kota Medan, tapi pingin rasanya tinggal di landed house, pilihlah penthouse. Karena model 2 lantai Pak, ada tangga. Nah, jadi lengkap. Jadi mau yang private lift ada, mau pilih yang naik tangga juga ada, penthouse ya. Dalam arti di dalam lantai 1 ke naik lantai 2-nya ya. Kita ada fasilitasi, ada tangga. Jadi feel like a home lah ya, seperti rumah tinggal gitu Pak. Ya, luar biasa. Bu Yenti, ini kan sangat menarik. Tadi ada disampaikan konsep dengan luas, lokasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada capital gain, Bu. Ya. ROI. Bagaimana, misalnya saya invest, kira-kira berapa lama itu akan ROI? Nah, kalau saat ini Pak Syaniat beli, karena udah ready ya, let's say kondominium, Pak Syaniat kan cukup booking fee 25 juta. Dengan down payment, katakanlah yang 2 kamar ya Pak ya, dengan 700 juta ya, DP 20%, Bapak bisa pinjam pakai. Ya, kita memberikan, istilahnya namanya pinjam pakai, tapi Bapak bisa langsung tempatin. Kalau Bapak nggak mau tempatin ya, Bapak kalau ada teman, ya disewakan. Jadi Bapak, Pak Syaniat punya relasi bisnis, daripada biasanya kasih tinggal di hotel Pak, Bapak kasih tinggal di unit Bapak, gitu loh. Jadi anggap Bapak investasi, tapi satu sisi Bapak hemat untuk yang tadi ya, partner bisnis yang mau tinggal, Bapak kasih tinggal di unit Bapak, gitu. Jadi sebagai passive income disewakan. Karena fasilitas dan kenyamanannya juga mirip hotel bintang 5 ya, Bu ya? Betul, fasilitas ya bintang 5 Pak, ada sauna lengkap ya, swimming pool. Swimming poolnya juga nggak tanggung-tanggung, ada swimming pool orang dewasa, swimming poolnya anak-anak ya, tempat bermain anak-anak, ada tenis court. Jadi malah jauh lebih lengkap daripada hotel bintang 5 Pak. Ada tenis court segala macam. Jadi memang kita hadirkan juga kalau yang udah pernah masuk ke kawasan Podomoro City, kalau udah lihat sekali Pak, ya seperti kita bilang pepatah seeing is believing ya. Jadi kalau dia lihat sekali, dia pasti feel, udah pasti langsung oke lah. Nah, tinggal dia putusin cara bayar aja, mau bertahap, atau mau lewat bank, atau dia cash Pak. Tapi biasanya yang secara finansial dia duitnya berlebih Pak, dia nggak mau pikir-pikir lagi, ya dia pasti akan bilang, ya udah saya ambilnya cash Pak, karena dia tahu itu buat capital gain-nya di depan gitu Pak. Oke, nah ini menarik. Kalau tidak melihat kan tidak tertarik ya Bu ya. Ya, betul. Dan itu kalau misalnya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin melihat itu bagaimana caranya? Langsung ke aja, marketing galeri. Ya, marketing galeri kami tepat berada di Capital Gedung ya, sebelah Capital Jalan Putri Hijau Pak. Jadi udah kelihatan. Bisa langsung aja kita welcome, bisa langsung datang, dan besok juga kita ada site visit. Nah, site visit ini juga bisa lihat lebih jelas ya.
ke dalam unit kondonya ya. Jadi dia bisa pilih misalnya oh ya lantai sekian gitu. Bisa Pak untuk kondominium ya. Jadi itu kesempatan yang memang kita hadirkan untuk di setiap minggunya Pak. Minggu jam 10 pagi hingga sore Pak jam 5. Setiap minggu itu ada dibuka site visit ya? Setiap minggu? Di minggu aja kita akomodir ya? karena ada orang project lebih standby ya Pak di minggu. Kalau hari biasa kita bisa temenin lihat marketing galeri kami tersedia ada show unit Pak. Show unit juga bisa langsung lihat di marketing galeri kami. Kita ada 4 show unit Pak. Jadi ada 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom dan kondominium. Jadi sebenarnya lihat show unit aja sudah mewakilin Pak ya. Jadi udah udah lihat oh ya speknya bagus. Dan satu hal Pak Sianiet, tadi Pak Daniel dan singgung juga marble yang kita hadirkan ya Pak Daniel, marble itu dari Itali Pak Sianiet, nggak tanggung-tanggung loh, bukan homogenis style, HT atau apa, tapi dari marble dari Itali. Itu untuk kondo atau apartemen kondo. tidak ya Bu ya? Jadi apartemen ditata itu, pakai produk lokal yang terbaik juga, jadi kelasnya sama seperti Pakubuwono Pak kalau di Jakarta. Oke. Luar biasa. Marmer juga. Ya, jadi ini yang kita hadirkan tuh serba marmer semua, Pak. Karena kita tahu daripada masyarakat Kota Medan suka keindahan ya, Pak ya. Suka yang kinclong-kinclong gitu ya. Nah, bening-bening, kita kasih yang marmer ya, yang long lasting gitu, Pak. Value for quality ya, Bu ya. Betul. Value for quality ya. Kita ini ada the good living of life yang diberikan oleh Podomoro. Nah, ini dari segi kalau fasilitas kita udah yakin dan percaya karena dari pengembang developer one of the best in Indonesia dengan konsep dengan arsitektur dari kelas dunia dan kemudian ada operation yang berpengalaman, ada chief seperti Pak Daniel ini dengan pengalaman belasan tahun ini kan luar biasa sekali ini. Nah kemudian dari capital gain sekali lagi Bu, jadi ini banyak ini pasti ada yang bertanya-tanya ini sekarang lagi krisis apakah mungkin ROI itu bisa secepat yang dibayangkan. Dan bagaimana Podomoro City Deli Medan itu mensupport misalnya katakanlah yang membeli unit itu efforts dari Podomoro City Medan ini mensupport misalnya secepat mungkin itu bisa mall itu menjadi pusat keramaian, ada aktivasi yang dijalankan dan kemudian office tower dan kemudian juga dari segi di Podomoro Jakarta kan ada Podomoro University. Begitu cepat masuk itu kan akan terjadi skala ekonomis yang tinggi. Itu bagaimana, Bu? Supaya nanti ya ini pasti ada yang bertanya nih. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Krisis sekarang ini kan membuat semua lebih hati-hati ya. Hati-hati, tapi betul. Sebenarnya kalau uang disimpan itu juga tidak akan berkembang. Tapi bagaimana bisa memberikan value supaya I'm choose the right one. Ya, segitu. Bagaimana support dari saya katakanlah efforts yang disupport oleh Podomoro City Deli Medan sehingga setelah membeli apartemen atau unit ini confidence dan value capital gain itu dapat diperoleh kembali. Ya kalau lebih cepat ya lebih bagus ya. Namun ada return on investment yang seperti yang saya lihat itu di Podomoro City di Central Park itu naik nggak karu-karuan juga itu. Iya, luar biasa Pak. Nah, kita cerita yang tadi Pak, kita lihat dari yang Podomoro City Jakarta ya Pak ya. Nah, itu dulu juga kita lihat di atasnya shopping mall sendiri juga ada apartemen ya, ada apartemen juga. Dan sekeliling itu juga kebetulan lahannya lebih besar ya Pak ya, kalau kita lihat di Central Park Jakarta, itu juga ada ruko-ruko ya. Waktu awal pemasaran Pak, kalau kita lihat itu dulu untuk rukonya aja itu starting di bawah 3M ya Pak ya, lebih kurang 2,8, 2,7. Tapi sekarang kalau kita lihat tapi udah awal udah sold out. Sekarang ada customer juga, dia cerita, dia baru beli yang di sana tapi beli dari ini ya. Nilainya juga sudah berapa Pak Sianit? Itu 15 sampai 18 M Pak Sianit. Coba dihitung berapa kali. Capital gain-nya udah 5 kali ya. Iya. Kalau saya sharing malah kebetulan mertua saya yang beli 2 unit. Mertua Pak Daniel. Pak Daniel udah tahu ini. Harusnya kasih bocoran, Pak. Itu 2,8 Pak, 2,8 M pada saat itu. Iya. Ditawar 16 M aja nanya saya jual dan ya kalau nggak perlu ya 16 Pak. Ya ngapain, tapi dia nggak mau jual, emang mertua saya nggak butuh duit sih. Nah itu, dia 16 M udah real, ditawar langsung cash. Terus sewanya berapa kalau mau tahu Pak? Sewanya itu setahun, itu 650 juta Pak.
tinggi. Nyewain cuman bayangin berapa tahun, cuman tinggal nyampe 5 tahun udah balik modal, Pak. Ya. Ini mah tinggal inilah tiong-tiongnya aja loh, Pak. Ya. Terus apartemen juga mungkin ya, tadi contohnya ruko kan. Kalau apartemen tuh minimal harganya udah double, triple, Pak. Yang di Podomoro. 3-4 Pak Senior. Ya, jadi kalau untuk apartemen, ya minimal 3 sampai 4 ya. Kalau sekarang kita lihat yang Sentra Park ya, yang udah berjalan Pak konsepnya, karena kawasan ini terintegrasi. Kawasan Podomoro City di Medan ini kan persis ya. Jadi ini kita bercermin dari yang suksesnya dari Podomoro City Jakarta, boleh kita bilang ya minimal 3 sampai 4 Pak ya, minimal. Untuk kondisi saat ini sebenarnya saat yang tepat ya, karena penawaran yang kami hadirkan yang tadi saya singgung di awal, pembelian cash Pak ya, itu untung sekali ya kan. Nah, kalau mau beli yang bertahap juga kasih kesempatan juga Pak, karena unit udah ready, Bapak bisa tinggal, bisa langsung disewakan juga gitu Pak Senior. Jadi bisa dapat return on investment-nya. Oke, jadi ini saya dapat kesimpulan sedikit dari Bu Yanti dan Pak Daniel, ini adalah time to invest karena diperkirakan dia akan terjadi kenaikan ya. Kita contoh ambil Podomoro Sentra Park Jakarta yang sudah naiknya 3-5 kali, itu untuk apartemen aja sudah 3 kali dan untuk rukonya sudah 5 kali dan seperti itu ya. Dan cenderung kenaikan itu berhubungan atau korelasinya dengan keramaian ya Bu ya. Ya, Bu Yanti ya, semakin lama semakin ramai dengan brand-brand yang bagus, dengan tenan-tenan yang brand-brand yang berkualiti dengan competitive pricing itu akan menjadi daya tarik sendiri, menjadi sebuah skala ekonomis yang luar biasa. Itulah dinamakan kawasan integrasi. Nah, marketing galeri kita saya boleh catat di sini supaya nanti setelah selesai ini teman-teman atau Bapak Ibu dan maupun pendengar dari Tribun di seluruh Indonesia dapat membaca dan kemudian berkunjung ya. Karena bukan hanya di Medan, tetapi apa yang menjadi penghuni juga atau membelilah investasi maupun untuk masa depan mereka itu jadi di seluruh Indonesia juga ada ya. Boleh Pak. Oke, di nomor berapa Ibu? 061 berapa? Ya, di 061. Yes, ya. 4567 999 999 ya. 4567 9 kali. 9 ya, 9-nya 3 kali Pak. Oke, Bapak Ibu yang ingin mencari informasi lebih dalam, lebih detail, lebih banyak lagi tentang Podomoro City Deli Medan, silakan ya. Ini time to invest karena berhubung skala ekonomisnya masih masih belum sebegitu ramai, tapi antusiasmenya sudah cukup tinggi. Kalau sudah ramai itu ya sudah gak karuan itu, ya. Ya udah terlambat Pak, jangan sampai nanti nyesel karena nggak punya Pak. Ya, gitu loh. Nanti harga udah naik baru beli, jangan Pak, jangan harga udah naik baru beli. Harga sekarang kita beli, nanti naik, ya kita nikmatin Pak. Supaya bisa dapat cuannya ya, dinikmati ya. Dinikmati. Oke, ini Pak Daniel. Dari segi ini sedikit ya, Bu Yanti, saya ke Pak Daniel sedikit ya. Sambil menunggu kalau jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di seluruh Indonesia ya, silakan nanti bisa bertanya. Nah, ini Pak Daniel, secara konsep kedepannya, kira-kira bocoran sedikit aja Pak, bocoran sedikit atau gambaran apa untuk meningkatkan supaya traffic ini menjadi sebuah kawasan pusat bisnis ya. Kalau terjadi kawasan pusat bisnis kan artinya ekonomi akan maju sekali. Biasanya kalau ekonomi maju akan terjadi market cap yang akan semakin bagus di suatu wilayah. Nah, itu planning saya yakin ini yang diplanningkan oleh Podomoro City Deli Medan ini bukan hanya sebatas setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, Pak. Biasanya itu jangka yang 10 sampai bisa katakanlah 30 tahun ke depan. Ini Bapak bayangkan akan terjadi seperti apa di Podomoro City? Jadi yang kita ciptakan Pak sekarang ini adalah kita lagi menciptakan ekosistemnya dulu nih Pak. Ekosistemnya dulu, jadi huniannya ada, kan. Hunian udah jelas kan ada apartemen. Hunian ini pun kan merupakan captive market ya, captive market buat tadi saya bilang pengunjung shopping mall, dan shopping mall sendiri kan juga merupakan daya tarik buat orang untuk datang, Pak. Nah, kemudian juga office tower ini juga menawarkan kepraktisan apabila mereka bergabung dengan shopping mall, dengan residensial, Pak, karena
kadang-kadang orang kan juga meeting nggak tentu ketemu klien itu di kantor, Pak. Zaman sekarang ini banyak misalnya ketemu orang di shopping mall. Jadi kalau udah punya kantor di atas tuh kalau janjian di mall tuh sangat mudah. Dan saya lihat juga makin lama mungkin lalu lintas juga makin macet. Waktu itu menjadi suatu hal yang sangat berharga lah. Nah ini yang tadi saya rasakan dengan terintegrasinya apartemen, kondo, premium apartemen, kemudian office tower, shopping mall, hotel, dan misalnya lembaga pendidikan, Pak, yang kita juga, ya saya belum bisa share di sini, Pak, memang karena masih dalam proses semua ya tadi. Yes. Nah itu adalah suatu ekosistem yang saling terhubung, integrasi. Waktunya, Pak, waktunya itu kita hemat waktu lah. Ya. Jadi untuk ketemu orang satu tempat aja, misalnya dia punya unit di kondo, punya kantor di office tower, Pak. Bahkan nggak perlu mobil, Pak, dia. Tinggal jalan kaki aja, nyambung semua, Pak. Sekaligus olahraga juga. Zaman sekarang kan orang juga harus gerak juga, Pak, ya, supaya sehat, ya. Jadi langsung dia ke office tower untuk kantor sebentar, untuk blend image juga, Pak. Biar gimana, saya rasa wajah atau muka itu penting, Pak. Kalau alamat kita di mana? Alamatnya mungkin yang nggak jelas gitu kan, buat bisnis kurang confident, ya. Tapi kalau alamatnya Jalan Putri Hijau nomor 1, Podomoro City di Medan, suite nomor berapa. Nah, itu orang udah yakin, wah ini oke nih. Terus alamat rumah mana, lu tinggal mana? Tribeka Kondo lagi, oke, wah udah. Oh, ketemunya di mana? Yuk kita ngopi-ngopi di Starbucks. Yuk kita ngobrol makan sushi teh. Kita mau ngopi-ngopi nanti lagi di Union atau di mana. Enak, Pak. Saya janjian yang jam 1 siang misalnya di Starbucks, nanti yang jam 3 di sushi teh, jam 4 di mana? Di Union, jam 5 di mana? Terakhir di Tribeka, Pak. Nah, Tribeka di Riva Park, Pak. Nah, Riva Park itu pun sendiri juga konsepnya mirip yang Podomoro City Jakarta. Kita siapkan supaya bisa operasionalnya sampai jam 12 malam. Nah, jadi bisa lebih fleksibel orang untuk kongko-kongko. Saya lihat tuh selama saya di Medan ini, orang Medan tuh demen kumpul-kumpul, Pak. Iya, ngopi. Kopi tiam banyak, Pak. Nah, itu. Nah, itu kita siapkan lokasinya juga di open area di Riva Park tadi. Nah, Riva Park itu kebetulan sebelah-sebelahan, Pak, dengan Tribeka Kondo. Okay. Orang tinggal jalan tuh semenit kali, Pak. Bukan ngomongin 5 menit lagi, 1 menit nyampe itu. Terus kemudian juga dengan premium apartemen juga langsung nyambung. Itulah. Jadi kita ciptakan ekosistemnya, Pak. Ekosistemnya ini yang kita tawarkan. Nantinya kalau udah terbentuk ya harganya udah keburu naik. Itu ya, yang kita sampaikan di sini ya, Bu Yenti ya. Setuju. One stop living, Pak. One stop living lah kita. Setuju. Ekosistem ya. Begitu ekosistem terbentuk, dia akan menjadi skala ekonomis yang tinggi. Satunya adalah daya tarik bisa hangout. Ada waktu, Pak. Waktu itu yang nggak bisa dibeli. Waktu yang nggak bisa dibeli, Pak. Kalau duit semua bisa dicari, waktu kita nggak bisa beli waktu, Pak. Iya. Setuju ya. Berarti daya tarik pertama itu mall ya, daya tarik ya. Kemudian hangout waktu, kemudian fasilitas. Tiga itu nanti ada beberapa plan lagi ya. Mungkin ya universitas. Pendidikan itu kalau satu pendidikan ada 1.000 mahasiswa itu skala ekonomisnya luar biasa. Luar biasa buat pengunjung mall maupun misalnya untuk yang sewain kos-kosan, Pak. Misalnya dia beli yang 3 bedroom. Dia convert, dia tinggal 1 kamar, yang 2 kamar dia sewain, atau seluruhnya dia sewakan. Gitu, Pak. Itu kan juga baru 1.000 mahasiswa. Ya. Iya, potensi, Pak. Belum lagi kalau office tower itu skala ekonomisnya akan menjadi sangat luar biasa ya. Satu tower misalnya ada katakanlah 50 perusahaan. Pasti ada traffic di dalamnya yang sangat tinggi. Nah, secara konsep mall-nya, Pak, supaya menarik pengunjung itu menjadi daya tarik untuk berkunjung. Ini Pak Daniel atau Bu Yenti silakan. Mungkin bisa dilihat dari sini, saya yang jelasin aja Bu Yenti ya. Mungkin LED-nya, Pak. Oh ya. Ya, tentu yang udah pernah mampir Mall Deli Park itu lihat yang paling begitu masuk dari lobi pertama yang nyambut siapa, Pak? Nah, itu LED-nya itu nggak ada saingan lah ya, saya bilang. Di Jakarta pun nggak ada tuh yang sebesar itu kayaknya. Ya, Jakarta nggak ada. Itu sebesar. Jadi memang jurusnya memang itu yang selalu saya ngomong, Pak. Kalau mau jangan nanggung-nanggung lah istilahnya. Ya. Contoh marmer harus dari mana? Italia. Udah jangan nanggung-nanggung, udah terkenal kan marmer Italia itu one of the best gitu loh. Terus juga LED, bikinlah LED yang paling the best juga.
Ya. Gitu. Pokoknya semua harus the best of the best, Pak. Menghasilkan produk the best. Luar Sehingga biasa. Untuk warga Kota Medan. Iya, buat warga Kota Medan, buat Kota Iya. Medan ini kita berikan yang the best. Ini Kita ada juga Pak. merasa bangga ada di Kota Medan, dan saya harap juga mungkin Kota Medan juga bangga dengan kehadiran kami di sini. Iya. Pasti. Ini ada Pak Junsai ini. Pak Junsai ada kantor di Podomoro Soho di Central Park, Pak. Central Park ya. Nah, Pak Junsai pasti udah merasakan cuan ya. Pasti udah untung dia itu, Pak. Saya pribadi kalau berkantor di luar Podomoro, hokinya nggak kayak begini, Bu. Hokinya Podomoro ini luar biasa. Magnetnya, Pak. Testimoni langsung ya, Mas? Ya, itu yang Testimoni saya langsung. rasain. Benar, Pak. Benar. Iya, Sangat address itu sangat, alamat itu sangat berpengaruh. Benar kata Pak Daniel. Alamat. Benar. Iya. Jadi kalau berkantor Jalan orang Putri Hijau itu menurut kita sih alamat A1 yang terbaik lah saat ini di Medan ya. Medan ya. Iya. Terima kasih Pak Junsai. Ya, memang lokasi memang udah lokasi prime Pak, udah nggak ada lahannya sebesar 5,2 hektar ya kita lihat di Jalan Putri Hijau ya Pak Syenyit ya. Jadi memang ini adalah landmark Kota Medan seperti Pak Dani sampaikan juga, serba yang terbaik ya. Jadi bukannya desain bangunan, jadi speknya juga kita hadirkan yang marmelnya juga dari Itali, desain semua konsultan dari luar negeri Pak. Jadi istilahnya udah grade-nya yang kita hadirkan udah memang udah like a hotel itu 5 star-nya lah. Jadi memang udah landmark Kota Medan Pak kita. Oh, internasional Pak. Itu background-nya Bu Yenti itu bisa dilihat itu real itu. Foto dari lobby kami di Tribeka Kundo. Ya. Jadi, itu desainnya oleh apa ya? Desainer US ya, Amerika. DIY dari USA itu Pak, dari Los Angeles. Yang kalau background saya ini lobby-nya Office Tower Pak, lobby Office Tower. Ya, luar biasa. Kita bisa buka lobby-nya. Oke, menarik sekali ya. Ini sepertinya dengan skala ekonomis ya ini cukup menginspirasi dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya, baik yang ikuti Zoom di sini, live Zoom maupun yang di live oleh Tribun Medan yang di streaming di hampir seluruh Indonesia karena secara digital ini tidak ada batasan wilayah dan waktu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ya, melihat sekarang banyak startup digital yang butuh kantor di lokasi keren. Gimana menurut Pak Daniel? Jadi saya boleh sharing sedikit ya, Bu Yenti, bahwa ini kita kan sedang bikin mock-up untuk virtual office. Ya. Nah, itu jadi mungkin buat para investor yang mau membeli unit office seperti apa menjadi seakan-akan berapa unit lagi gitu untuk disewakan. Khususnya untuk startup inilah berarti. Gitu, Pak. Ya, sangat cocok sih. Sangat tepat ya, Pak ya. Saat ini kalau kita lihat Kota Medan itu memang kan ada gedung perkantoran ada ya kita tahu, tapi kan yang menawarkan yang dengan fasilitas yang modern tentunya didukung dengan ini ya fiber optik nantinya dan speed internet kan bisnis itu kan perlu pasti ini ya connection yang bagus ya Pak Syenyit ya. Sekarang di era digital ini kan kita perlu jaringan yang bagus ya. Jadi itu ada tersedia semua nanti di Podomoro City di Medan Pak. Jadi ukuran untuk space office ini buat gambaran aja. Untuk startup itu kita bisa ada starting dari 111 meter persegi, Pak Syenyit, yang paling kecil, hingga kalau mau paling besar ada juga perusahaan multinasional company ya. Jadi dari Jakarta juga multi finance company, mereka juga ada ambil 1 lantai Pak di kita. Kalau 1 lantai itu bayangannya ya 2.000 meter persegi. Dan juga ada perkebunan kelapa sawit. Nah, mereka perlu kantor representatif, Pak. Kan nggak mungkin bawa tamu atau meeting sama kliennya, bawa ke pabrik gitu ya. Nah, mereka rata-rata juga ambil di kita. Nah, mereka tuh ambil biasa setengah lantai, Pak. Setengah lantai itu berarti 1.000 meter, Pak Syenyit. Nah, juga ada, kita lihat yang dari Pekanbaru, Pak. Pekanbaru juga ada, bisnis juga di bisnis yang kelapa sawit juga. Mereka juga ada office di Kota Medan juga, yaitu ambil di Podomoro City Daily Medan untuk office-nya. Nah, mereka ambil lebih kurang ada 500 meter persegi. Nah, itu memang setelah dilihat ya, mana ada 1 gedung perkantoran Pak Syenyit, coba di Kota Medan,
satu gedung yang punya 16 lift, Pak. Coba kira-kira Bapak lihat yang gedung perkantoran di Kota Medan yang Bapak tahu lah, paling topnya berapa lift, Pak, satu gedung. Luar biasa. Nah, ini kita jumlahnya 16 lift, dan kita bedain ada sistem yaitu zoning high zone dan low zone ya, masing-masing 8 lift. Jadi memang ini perkantoran yang premium ya, yang grade A yang kami hadirkan di Kota Medan, Pak. Jadi kalau kita sering dengar dari customer maupun teman-teman juga kalau yang berkantor di sini, Pak, biasanya sebelum pulang, sebelum istilahnya jam pulang kantor, dia tunggu dulu depan lift. Takutnya liftnya ngantri, Pak. Jadi belum jam kurang 5 menit nunggu dulu depan lift supaya dia cepat-cepat turun ke bawah. Kalau enggak, ini nggak perlu ya? Kalau ini nggak perlu, karena kita pentingkan ini produktivitas ya Pak ya. Makanya kita juga pakai high speed lift. Jadi untuk produktivitas misalnya Bapak Ibu yang berkantor di sini otomatis tidak terganggu ya, nggak mesti harus antri sampai lift gitu ya. Nah, fenomenal yang terjadi di Medan ini Pak, kalau kita ketahuin ya kendalanya memang ya yang dihadirkan cuma ya satu gedung mungkin maksimal berapa sih, 3 lift atau 4 lift gitu ya. Jadi orang juga pagi juga ngantri, pulang kerja juga ngantri ya. Apalagi yang ada tamu mau bawa gitu ya, ngantri juga. Nah, itu kan satu pemandangan juga yang kurang bagus ya Pak ya. Nah, jadi ini kita hadirkan serba yang terbaik lah Pak di Kota Medan. Pak. Luar biasa. Dengan keunggulan dan benefit-benefit baik dari segi ROI, fasilitas, konsep, nama besar, lokasi dan sebagainya. That's why saat ini saya percaya mengapa di awal itu antri sampai sedemikian panjang. Luar dan biasa. Sebagai informasi Pak Sianjat, dari awal kita yang launching itu mungkin mencapai rekor ya Pak Daniel ya, penjualan Podomoro City di Medan. Boleh disampaikan amount-nya Pak Daniel lebih kurang? Boleh ya? Boleh. Jadi amount-nya itu Pak Sianjat, yang tadi kita kasih gambar-gambar itu adalah foto real kita ambil. Yeah. Itu dari launching itu mencetak rekor untuk seluruh grup Agung Podomoro. Saya rasa saat ini yang the best-nya itu masih Medan ya Pak ya. Mencapai 1,5 T Pak waktu kita launching. Luar biasa. Berarti pada saat itu Yanti sama Pak Daniel dapat medali emas dong. Luar biasa. ya Pak Juntai dapat medali emas ya. Luar biasa. Luar biasa nih. Oke, tak terasa ya waktu kita 1 jam lebih, udah hampir 2 jam. Nih saya mau ada tambahan Pak Juntai sebelum saya nanti ini dari pakar properti Pak Edi Sanjaya untuk memberikan sedikit pandangan beliau tentang Podomoro City. Pak Juntai silakan dulu. Atau Pak Edi Sanjaya? Pak Juntai silakan dulu. Ya, sebagai yang konsumen ini merasa Podomoro ini adalah menghadirkan mimpi bagi kita. Jadi kita nggak pernah punya mimpi punya mall begitu besar. Pengusaha kaya banyak Pak. Tapi yang mau investasi seperti ini, menurut saya masih satu, Podomoro. Jadi hari ini kita punya kualitas mall yang begitu baik, yang menghadirkan tenaga kerja, kemudian fasilitas yang begitu baik. Itu mimpi kita diwujudkan oleh Podomoro. Jadi memang kita sudah selayaknya datang mengapresiasi, memiliki Podomoro ini sebagai kebanggaan, bukan saja kebanggaan Podomoro, tapi kebanggaan bersama. Jadi saya akan berusaha lagi nih Pak Siangjat, nabung keras, kerja keras, supaya kita bisa ngantor di Podomoro. Ya, benar ya Pak Siangjat ya? Siap. Supaya duit Bapak cepat kering ya. Ya semangat ya. Semangat ya. Dan thank you Pak Junsai. Ya, terima kasih Pak Daniel, Pak Siangjat ya. Ibu Yanti, thank you. Sebelum saya ke Pak Edi Sanjaya untuk memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana pandangan pakar properti Indonesia yang luar biasa, Pak Edi Sanjaya. Satu lagi, Bu Yanti, apakah untuk apresiasi partisipan dan sebagai dan kemudian para partisipan yang live maupun yang di Zoom maupun yang di Facebook, apakah hari ini ada berikan fasilitas khusus bagi teman-teman kita semuanya?
Oh ya, tentunya Pak, kita akan memberikan yang Fasilitas terbaik terbatas lah, kita nggak minta banyak sih, Bu. Boleh Pak. Jadi nanti kita akan memberikan, ini program-program sudah menarik Pak ya, menarik. Dan tentunya juga bagi yang melakukan booking fee Pak, apartemen booking fee-nya 10 juta aja Pak. Bisa via transfer maupun bisa pakai kartu kredit ya, ke kantor bisa gesek. Jadi bisa pakai debit card juga Pak, booking fee. Nah itu kalau bisa hari ini transaksi, datang ke kantor booking fee ya Pak ya. Ataupun beli kondominium booking fee 25 juta. Ya nanti pas angsuran pertama dia bayar Pak, kita memberikan logam mulia Pak langsung. Wah. Bonus logam mulia Pak. Logam mulia Pak. Luar Iya. biasa ya. Kasih Mas langsung menghasilkan emas Pak. Iya, kita kasih Pak yang serba yang warna gold, warna ini ya, yang mulia-mulia Pak, kita kasih yang terbaik Pak nanti Pak. Untuk Bapak Ibu yang mulia, dikasih yang mulia ya. Iya. Jadi cepat melangkah dan angkat telepon, buat janji ya untuk dapat keputusan, untuk dapat sekali lagi adalah dengan fasilitas yang luar biasa. Salam cuan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, iya. Terima kasih Bu Yenti. Saya ke Pak Edi untuk memberikan gambaran tentang Podomoro yang luar biasa ini. Pak Edi Sanjaya, silakan, pakar properti Indonesia yang luar biasa. Pak Edi masih mute. Oke, terima kasih Pak Syaniet ya, terima kasih Pak Daniel Ongko, Bu Yenti ya. Ya, itu pemaparan Ibu itu sangat luar biasa ya Bu ya. Saya sangat setuju sekali apa yang Pak Ongko dan Bu Yenti katakan. Memang kalau kita mau berinvestasi di suatu properti ya, di satu proyek. Nah, itu yang pertama itu kita harus lihat pertama itu lokasi. Karena lokasi, kalau udah lokasi emas, kita biarkan saja, seperti yang Bu Yenti bilang, itu dijemur aja itu bakalan akan naik. Itu tidak pernah turun di lokasi emas. Ya, jangankan di lokasi emas, mungkin di daerah kelas 2, 3 aja, dijemur aja, nggak dibiarin. Itu akan naik harganya. Apalagi di lokasi emas. Ya, itu saya sangat setuju sekali. Yang pertama itu lokasi, dan lokasi ya. Setiap developer besar, pakar-pakar pengembang besar itu pertama itu lokasi. Ya, itu pertama. Yang kedua itu memang benar itu konsep ya. Jadi kalau suatu konsep proyek itu bagus, itu maka akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa dari para investor. Dibanding dengan proyek-proyek yang biasa-biasa aja yang tidak punya konsep ya. Konsep ini kan konsep super blok, semua ada ya, mulai dari mall, hunian terintegrasi ya, office tower. Nah, kalau saya merekomendasi ke klien saya, ke investor saya, kalau mau investasi di satu proyek, lihat aja fasilitasnya. Cuma 4 ya. Pertama itu developernya, kedua lokasinya. Lihat ketiga fasilitasnya apa. Nah, fasilitas sekitarnya ada apa aja, seperti rumah sakit ya, sekolah, universitas, pusat perbelanjaan dan mall. Nah, mall ini sudah ada di bawah langsung ya. Pusat belanja sudah ada. Nanti kalau nggak salah Lotte-Mart ya Bu ya. Transmart ya. Transmart pusat belanja sudah ada. University Podomoro University ya Pak ya. Ya, atau kita lagi approach beberapa yang lain juga. Kalaupun Podomoro University tidak jadi buka di Podomoro Daily City, itu kita ke universitas lain seperti UPH, ya, ke Harapan, ya, ke mana lagi itu sangat dekat. Ke UPH saya kemarin jalan naik mobil itu paling 5 menit, 7 menit udah sampai. Karena ini benar-benar di tengah kota. Ya, di sekolah. Sekolah apa yang dekat semua? Ya, sekolah apa itu namanya yang di Amir Hamzah itu yang bagus itu apa namanya? Pineapple ya, Pineapple. Itu semua dekat semua. Nah, saya selalu menganjurkan ke klien saya kalau beli properti itu fasilitas-fasilitas yang ada dekat mall, pusat belanjaan, rumah sakit, university, sekolah itu. Kalau itu semua sudah ada, sudah komplit. Dan itu layak diinvestasi. Ya. Nah, dan ketiga itu reputasi dan pengalaman developer. Ya. Ini proyek-proyek mega project loh, 7-8 triliun. Ya. Kalau developer itu tidak punya dana besar,
itu tidak akan bangun. Ini kita bangun high-rise building yo. Ya, high-rise building itu kalau cuma terjual 10%, 20%, itu mau nggak mau harus dibangun semua sampai atas, dari bawah sampai atas. Tidak seperti proyek landed house ya. Orang pesan 5 kafling, 5 unit rumah, bisa langsung bangun 5. Nah, ini high-rise building terjual 20%, harus bangun 100%. Ini tidak main-main. Jadi reputasi developer, pengalaman developer itu harus sangat kita lihat kalau berinvestasi di suatu properti. Nah, ya, itu ketiga. Dan keempat itu arsitek. Ya, kalau arsitek yang mungkin asal-asalan mungkin ya dengan lokasi bagus, dengan konsep bagus, tapi desainnya di dalamnya ataupun di luarnya sembarangan, itu tidak akan menjadi daya tarik besar bagi saya. Ya, jadi itu arsitek itu sangat harus diperhatikan. Ya, selain itu kontraktor. Ya, nah ini bangun high-rise building, ikon kota Medan, ya tingkatnya ratusan meter ya. Kalau kontraktor yang kerjakan sembarangan, ya mungkin strukturnya kurang bagus ya, ME-nya semua kurang bagus ya, bisa-bisa cuma gempa 5 skala Richter aja ambruk ya, itu kan bahaya banget ya. Jadi orang tinggal di apartemen itu harus mengutamakan keselamatan. Gempa 7 skala Richter, 10 Richter itu masih tetap aman. Nah, itu kontraktor itu sangat dibutuhkan. Dan terakhir itu cara bayar. Nah, cara bayar ini tadi belum disebutkan ya, Bu Yenti ya. Cara bayarnya itu seperti apa ya? Tadi untuk yang apartemen kita ada program cicilan 48 kali. Oh iya, ya, sorry. Ya, mungkin tadi saya pas break 15 menit, mungkin saya nggak ikuti. Ya, nah, cara bayar itu sangat berpengaruh. Nah, ini apartemen sudah jadi, ya, bukan hanya gambar brosur atau ilustrasi saja, tapi ini udah jadi malah dapat 48 kali cicil bayar ya, benar ya Bu ya? Betul, betul. Kalau biasanya, kalau sebelum COVID ini ya, biasa itu nggak dapat cicilan seperti itu, karena saya prinsipal era itu saya banyak tangani proyek-proyek developer besar, tapi ini luar biasa sekali, masih dapat promo-promo lama ya, 48 kali bayar itu sangat luar biasa. Jadi saya pun lagi berpikir sendiri nih saya untuk mau invest di sana, jujur ya. Bagus sebelumnya nih, papa mertua saya sih udah invest 2 unit di sana. Nah, itu mereka sudah dapat cuan lah ya karena mereka belinya perdana. Ya, tapi saya harap dengan pemaparan Ibu yang sangat luar biasa, mungkin audiens di sini mungkin bisa berpikir-pikir ya untuk berinvest di Podomoro ya, Bu ya. Ya, mungkin itu saja Bu ya dari saya ya. Jadi kalau berinvestasi di suatu proyek yaitu lokasi, konsep, reputasi dan pengalaman developer, ya, arsiteknya siapa, kontraktornya siapa, dan terakhir jangan lupa lihat cara bayarnya. Itu saja. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Thank you Pak Edi. Luar biasa. Pak Edi supportnya. Ya, kalau Pak Edi Sanjaya sebagai pakar properti nomor 1 Indonesia sudah berbicara, saya harus ikut Pak. Dan di sini memang sudah terlihat lah ya, bukan hanya teori, tapi walk the talk. Artinya memang kita lihatlah Podomoro itu sudah di seluruh Indonesia proyeknya seperti apa, komitmen di dalam pembangunan, komitmen di dalam pelayanan, komitmen di dalam memberikan yang terbaik itu selalu dikedepankan. So, salam cuan bagi yang ingin invest properti. Jadi jangan ragu-ragu lagi, yakin dan percaya melangkah ke Podomoro City Medan untuk melihat site plan dan kemudian ambil keputusan segera ya. Jangan semua udah terlambat baru oh ya saya terlambat dan sebagainya. Udah terlambat, nggak ada gunanya. Jadi lagi. kalau lihat Pak Sanjaya, kalau lihat-lihat kan sudah senang ya kan, kalau jalan bangunan. Nah, itu harus dimiliki Pak. Harus miliki gitu ya. Nah, jadi harus milih, apalagi yang tinggal di Kota Medan ya Pak ya. Orang luar dari Pulau Sumatera aja beli ya Pak ya. Jadi yang dalam Kota Medan ini harus Pak. Jadi buru-buru yang saya bilang tadi ada eksklusif apartemen yang di atas mall itu hanya tinggal 35 ya. Ya betul. Tapi ada kondo juga maupun premium maupun office Pak ya. Silakan, kami welcome Bapak Ibu
ya kan, kalau mau datang marketing, atau bisa telepon di 061 4567 999. Oke, baik Bu Yanti, Pak Daniel, tidak terasa pembicaraan kita sudah mendekati 2 jam. Ya, terima kasih Pak Junsa yang sudah bergabung walaupun sedang di mobil melayani klien. Luar biasa kita hari ini, pembicaraan hari ini yang sangat inspiratif, dan saya mengetahui banyak tentang Superblog, Pak Daniel, Bu Yanti. Semoga ini juga memberikan manfaat dan informasi yang sebesar-besarnya kepada partisipan dan masyarakat di seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Pak Daniel Ongkowijaya, Chief Operating Officer Podomoro City Deli Medan, yang sudah berkenan untuk sharing, dan Bu Yanti Lokat, EVP Marketing ya Podomoro City Deli Medan, dan tentunya Pak Edi Sanjaya yang sebagai host acara kita bersama. Salam sehat, sukses bagi kita semuanya. Sampai ketemu di webinar yang luar biasa di selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yanti, Pak Daniel ya, Pak Syanier, dan audiens semuanya, Bapak Ibu ya. Thank you ya. Ya, salam sukses, sehat selalu. Bye bye. Bye.